Kami seru tadi. Nggak tahu ya mana rekaman. Oke. Kita pada malam hari ini melanjutkan segmen dibacain. Oke. Bersama saya Biung Praka dan Kak Kalda. Oh. Oke. Sebelumnya kita mungkin sapa dulu teman-teman. Oh iya boleh, boleh. Silakan sapa Mas. Halo, annyeonghaseyo. Arigatou gozaimasu. Enggak. Gimana kabarnya gitu? Oh ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat nggak? Apakah lagi sakit? Ini bener-bener nanya kabar ya, apalagi sehat, sakit, sedih, senang, suka, khawatir, ragu, rasa cemas. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hati Anda atau fisik Anda, coba pengen share. Oke. Apa kabar kalian? Oke, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Biar kita tahu nih teman-teman di sini gimana. Iya. Gitu ya. Kalau saya kan bisa didoain kan? Saling mendoakan kan. Iya, masya Allah. Oke, gimana ya? Wah, kalau nggak ada yang komen berarti tertidur semuanya. Ketiduran ya. Apa kabarnya Mbak Nur Intang, Mbak Apni Aprilia, Mbak Luli Safitri, Mbak Sekar, Mbak Tri Juliana, Mbak Yuni Siraden, Mbak La Habib, Mbak Eva Bin Soekarno, Mbak Ibu Spitasari, Mbak Lesi, Mbak Enu, Mbak Nurwali Hadi, Mbak Niwa Ridwan. Apa kabar? Mas Habib. Udah tadi. Oh, sudah ya. Oke, mau disebutin dulu baru. Baik nih, tapi agak deg-degan, nggak tahu kenapa. Itu biasanya kebanyakan minum kopi ya, Oh. Ya, jadi ada jantungnya tuh agak ada ini. Berarti buat Mbak Tri ini besok-besok jangan banyak minum kopi ya. Minum banyak putih ya. Tapi tetap deg-degan. Iya. Karena sambil push up minum. Aduh. Oke, semoga deg-degannya cepat hilang atau bisa terkendalikan ya nanti ya. Semoga mungkin dari segmen ini bisa merilis lah ya, jadi nggak kalem benar. Ya, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sabtu malam kan ini bukan malam minggu. Iya. Sama aja ya. Iya. Beda tapi sama ya. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah kalau teman-teman sini rata-rata baik semua ya. Iya. Kadang ya? Enggak baik. Kenapa? Baik juga karena senang bakal baca cerita teman-teman. Gitu. Senang excited kalau baca cerita orang karena kadang males ceritain diri sendiri jadi mending bacain cerita orang. Mungkin gitu tuh dari cerita orang ini bisa menjadi pelajaran. Iya, benar, menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Oke. Oh ya, kita coba lihat ceritanya teman-teman ya. Kita nggak boleh tahu siapa namanya ya. Jadi ya karena kan nggak ada nama di ceritanya. Jadi buat teman-teman yang udah cerita tenang aja, namanya tuh nggak ada. Jadi teman-teman lebih fokus ke mendengarkan aja. Jadi lebih fokus mendengarkan gimana tanggapan. Mungkin kalau teman-teman sini kurang srek ataupun pengen menambahi, boleh nanti di komen ya. Komen. Kak, masuk kakak tuh gimana sih gitu kan? Boleh. Kita di sini santai aja teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin masih mau sambil minum, boleh ya. Ngemil boleh kali mereka snack. Kecuali jangan nasi padang ya. Udah beli sih kami nasi padang itu di bawah belum dimakan dulu. Ya. Tapi buat teman-teman mau sambil ngemil sambil minum juga nggak apa-apa karena kita di sini segmennya santai aja, nggak terlalu serius tapi yang penting ilmunya dapet. Amin. Gitu ya. Intinya kita ngebacain Praka ya. Jadi kalau misalnya ada yang minta solusi atau nanya kita nggak ngejamin bisa jawab atau jawabannya benar ya, tapi mungkin bisa lah sharing. Berbagi sudut pandang Praka gimana, sudut pandang Kalda gimana. Siapa tahu kan ada manfaatnya kan, banyak referensi. Nanti ditanya nanti, wah kami udah nanya sama Kak Kalda sama ini ternyata susah gitu. Enggak juga ya. Semoga jangan lah ya. Semoga jangan. Semoga pertemuan kita pada malam ini diberkahi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iyalah, jangan sampai kosong banget. Jangan sampai kosong banget. Oke, mungkin kita coba lagi. Kalau teman-teman udah siap buat dengerin cerita, ketik angka 1. Oke, kita coba. Oke, silakan teman-teman ketik angka 1 buat kalau sudah siap untuk dengerin cerita teman-teman yang lain. Gak bisa telepon sama capres ya, nomor 1. Oh iya ya. Enggak apa-apa. 1, 10 karena 10 ya. Oke. Nomornya di ini ya, sedekahin aja ya. Oke. Cuma 2 orang yang siap nih dengerin cerita teman-teman. Oke, 3. Ini ada berapa orang nih? 1000 dikurang banyak nih. Oke. Oke. Udah lumayan banyak ya. Oke, kita coba mungkin gantian misalnya. Boleh. Siapa dulu, Praka? Musik dulu. Nah, kalau dulu ya. Udah menang ya. Silakan. Bismillah. Oke, selanjutnya Bib. Bagi 2 lah. Oke, ini satu cerita nih. Oke, dari jam berapa kita tadi? Oh iya. Oke. Nah, depannya nih. Baca ya. Silakan baca. Bismillah. Oh ya, udah kelihatan nih sebenarnya. Bisa nggak dikit? Kalau dikecilin. Oh ya, oke. Udah siap semua ya? Bismillah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya ya Kak. Jadi begini Kak ceritanya.
Aku punya teman perempuan. Dia baik kok orangnya, baik banget. Royal, Kak. Tapi di balik itu aku harus selalu ada untuk dia, Kak. Beberapa kali aku memang pernah main ke rumahnya, sudah kenal dekat juga sama keluarganya, sampai nginep malahan. Tapi semakin kesini dia jadi bergantung sama aku, Kak. Maunya aku selalu ada untuknya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi teman yang suka playing victim? Jujur Li, sekarang lagi di fase mau menjauh dulu dari dia. Tapi dia tetap menahan aku supaya aku bertahan sama dia karena cuma aku teman dekatnya, Kak. Tapi lama-lama aku risih karena dia posesifin aku, Kak. Aku harus gimana, Kak? Aku orangnya people pleaser banget, Kak. Makasih ya, Kak, udah mau bacain dan menanggapi. Semoga Allah membalas kebaikan Kakak dengan yang lebih baik lagi. Amin. Oke, ini tentang pertemanan ya. Ya. Nah, itu bentar. Ini Benar. ada bahasa Inggris juga ya. Apa? Playing victim itu apa tuh? Playing itu bermain. Oke, victim. Victim itu korban. Korban bermain. Oke. Iya, kalau secara arti ya, secara harfiah playing victim itu orang tuh kayak misalnya kita punya temen, dia tuh kayak dikit-dikit ngerasa selalu selalu ngerasa paling bersalah gitu. Paling paling disalahin lah, paling korban, ngerti nggak? Misalnya kita main, sebenarnya kayak biasa-biasa aja, cuma dia kayak ngerasa, ya kenapa sih kalian itu jahatin aku? Padahal itu kayak biasa aja, dia cuma kayak ngerasa jahatin, iya, dia merasa. Iya. Oh, tapi katanya nggak gitu. Keadaannya nggak terlalu gitu, cuma perasaan dia. Perasaan dia yang berlebihan mungkin ya. Misalnya kita ada masalah apa lagi, menurut kita sebenarnya dia yang salah, tapi dia nggak ngerasa salah gitu. Nah, jadi kayak gitulah. Lebih ke ngerasanya ya. Ya bener nggak sih teman-teman? Kalau salah boleh dikoreksi ya. Itu playing victim. Oke, kalau yang ini people pleaser ini apa? People pleaser ini orangnya tuh nggak enakan. Oh. Ya, jadi kayak mudah ngeiyain gitu misalnya. Oke. Oh, sama kayak kita ya. Semua orang PR, tuh sering nggak enakan sama teman gitu. Oke. Kita coba telah dari ceritanya ya. Oke. Ini cowok atau cewek pernah dia nggak bilang. Aku punya teman perempuan. Dia punya teman perempuan, tapi dianya ya. Tapi kayaknya sih cewek sih, karena kan kebanyakan cewek itu yang nggak mungkin kalau teman ini kan dia bilang sampai nginep malahan, nggak mungkin nginep sama cewek-cewek kan. Jadi kita anggap dia tuh cewek sama cewek gitu ya. Sepakat teman-teman. Sepakat deal. Tok palu gitu. Oke. Ini temenan cewek sama cewek yang mana satu temennya itu merasa agak risih ya temennya ya, karena mungkin temennya yang dianggapnya ini terlalu gimana ya, nganggap kan dia terlalu royal tadi, terlalu royal sehingga dia tuh kayak dimanfaatin gitu kan, ngerasa dimanfaatin gitu. Bisa jadi sih, tapi si ini dan si Anu kayak video yang viral itu ya. Gimana kan? Tapi si dianya ini kan susah nolak ya, jadi nggak enakan. Jadi padahal dia udah ngerasa nggak nyaman mungkin gara-gara terlalu ini gara-gara bergantung sama aku, Kak. Tapi semakin sini dia jadi bergantung sama aku. Oke. Jadi ada pertanyaan nih. Bagaimana menyikapi teman yang suka playing victim? Jujur sekarang lagi di fase mau ngejauhi. Oh, dia tuh udah ada rasa untuk ngejauhi tadi ya. Tapi dia si temannya ini tetap menahan aku supaya aku bertahan sama dia. Oke, karena cuma aku teman dekatnya. Oke, mungkin dari sini ya, dari yang pertanyaan awal ini mungkin kalau dirasa menjauhinya tuh kan agak sulit gitu. Mungkin coba perlahan gitu, kasih nasihat gitu. Ajak ngobrol lah mungkin ya. Ajak ngobrol. Mungkin kan kalau pertemanan tuh biasanya tuh ngobrol tuh lebih intim kan, lebih sering gitu, lebih sering kan. Nah, dari ngobrol tuh mungkin dicoba ngobrolin kamu tuh gimana gitu, maunya gimana gitu kan. Jangan sampai kita sendiri yang ngerasa risih sama dia, sedangkan dia tadi nggak ngerasa apa-apa, ya kan? Malah mungkin bisa jadi kaget kan kok tiba-tiba mau jauh ya. Iya. Justru kalau pertemanan kayak gini, apalagi dia bilang tadi cuma dia nih teman catatnya, itu bisa jadi salah satu cara buat kamu untuk dakwain si teman ini mungkin ya. Jadi ajak ngobrol dulu mungkin dari kami ya, mungkin dari saya. Itu ajak ngobrol dulu temannya ini, ajak ngobrol, kemudian ya secara pertemanan tuh jangan sampai ada yang ngerasa gak enakan gitu kan, jangan sampai ngerasa ada yang dimanfaati atau gimana gitu. Jadi cara yang pertama itu harusnya ngobrol dulu ya, dikomunikasikan dulu sama temennya itu, kemudian ya pasti ketemu deh jalan keluarnya nanti. Ya kan? Kalau dikomunikasi, kalau
kayak gini kan tiba-tiba ke jauh dia bakal Benar. ngerasa gimana gitu kalau tiba-tiba Pertemanan jauh. hilang gitu ya, Itu ngerasa kesuwan atau gimana. nggak enak juga kalau tiba-tiba Iya. jauh kan. Ya sama kayak Sama kayak iya oke. Itu dari aku kalau dari kalian sebenarnya setuju juga sama perkataan sebelum nggak kepikiran, cuman benar sih dikomunikasikan kok. Dari mungkin emang kita nggak nyaman, tapi kalau kita nggak nyaman tuh bukan semena-mena langsung memutuskan untuk menjauh. Iya, betul. Mungkin emang di beberapa hal yang kayak apa ya, misalnya taruhlah mungkin kekerasan gitu ya. Kalau misalnya ada temen kita kekerasan, menurut kalian setuju aja kalau kita langsung ngejauh gitu Praka. Cuman kalau kondisinya kayak gini mungkin belum terlalu fatal kok, misalnya kita harus tiba-tiba ngejauhin, tapi setuju, jadi memang harus dikomunikasi dulu. Iya, diajak ngobrol dulu. Sampai ketidaknyamanan kita tuh di bagian apa, iya, atau biar nggak langsung itu kita tanya dulu. Atau misalnya kabar, misalnya apa sih, masih kayak masih dulu ya. masih kayak kamu kenapa ya gitu misalnya, atau kita keluar yuk jalan-jalan dulu, ngapain dulu, senengin dulu temen kita, terus sharing. Aku tuh pengen temenan terus sama kamu, cuman aku ada beberapa nggak nyaman, misalnya aku terlalu sering harus ke rumah kamu dan sebagainya, jadi itu memang disampaikan. Iya, ketimbang komunikasi atau pertemanan juga. Apalagi kan udah ngerasa deket kan, rugi banget kalau kita justru menjauhin. Siapa tahu dari si ini bisa, temennya ini bisa sadar kemudian malah lebih baik sama temen yang lain kan gitu kan. Oke gitu, sebuah yang bertanya kita nggak tahu namanya. Ya gitu ya, semoga terjawab. Amin. Ataupun semoga bisa menjadi ketenangan lah buat ini masalahnya nih kan. Karena dia kan lagi mencari mencari solusi ya. Ya itu kalau dari kami berdua. Oke. Semoga itu ini ya. Itu cerita pertama loh. Coba cek dulu nih kalau komentar ada nggak pesannya. Oke, lanjut. Banyak yang masuk aja nih. Oh ya, mau ngingetin juga kalau teman-teman di sini rasa pengen on cam nggak apa-apa, tapi tetap menutup aurat ya, tetap dijaga kondisinya gitu. Tetap jangan sampai kelihatan auratnya gitu. Nggak apa-apa buat teman-teman yang mau sambil on cam ya, sambil nulis, nggak tahu tulis apa ya. Biar kita tahu juga kalian lagi ngemil apa sih. Iya. Jadi nggak kaku gitu ya. Ini kayak kita berdua aja ya. Oke. Kita next ke cerita selanjutnya ya. Oke. Ini ada cerita lagi nih. Para kalian bacain ya. Oke. Kita nggak tahu lagi nih namanya ya. Sedari awal Sedari awal kita memang tak setara. Wah, ini kayak puitis banget ya. Dunia kamu terlalu ramai, dunia aku sunyi. Kau membacakan puisi untuk semua orang, sedangkan aku hanya bagian menyimak dan mendukungmu saja. Sebab aku tak pandai menulis dan merangkai kata-kata sepertimu. Tetapi semoga puisi atau tulisanmu bermanfaat ya, untuk dirimu, untuk diriku, dan untuk semua orang. Terima kasih banyak Kak Abizar. Terima kasih banyak Kak Abizar, Hiyung Praka, dan Kak Kalda, Babe Teddy, Kak Fajar. Sudah totalitas dalam berdakwah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, diberkahi usianya, diluruskan niatnya dalam berdakwah, tetap tawadhu ya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kalian semua kece, keren sekali, saling melengkapi satu sama lain. Masya Allah. Ini lebih ke doa ya. Iya, dia nyampe doa. Oke. Ini aku nggak ngerti di awal dia tuh kayak berpuisi ya. Iya kan? Iya, dia nyampein kalimat itu dengan puitis lah, dengan indah. Tapi aku dari yang kalimat pertama tuh kayaknya orang ini lebih ke menulisnya bagus banget gitu kan. Kenapa? Menulisnya tuh bagus banget ya kan. Dan cara dia menyusun kata-kata tuh kayak bagus gitu kan. Karena ini garis bawah dari awal kita memang tak setara tuh kayak gimana banget gitu. Padahal kan sama aja kalau ada Praka, Kak Biza dan lain sebagainya itu kan sama aja. Hanya karena kalau kita sering tampil kan bukan berarti kita lebih baik. Teman-teman juga mungkin bisa jadi lebih baik. Cuman daripada kita fokusin siapa lebih baik kan ya kita sama-sama menjadi lebih baik terus menerus. Apalagi kalau kita dengarkan konsep, pernah dengar berlomba-lomba dalam kebaikan? Iya betul. Pernah nggak dengar kata bertanding? Bertanding dalam kebaikan? Iya, pernah. Nggak. Kalau sepak bola berlomba atau bertanding? Bertanding kalau sepak bola. Kalau lari lomba atau tanding? Pertandingan perlombaan ya? Perlombaan atau pertandingan lari? Perlombaan lari. Jadi kalau kita dengar pertandingan itu biasanya 1 lawan 1. Nah, pertunjukan dan sebagai pertandingan. Jadi jelas ada yang menang sama kalah. Tapi kalau di konsep kebaikan tuh berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sebenarnya nggak ada konsep yang kalah. Cuman siapa yang duluan ya, siapa yang pertama, siapa yang tingkat pertama, tanpa menjatuhkan, tanpa membuat
kita misalnya sesama manusia sama muslim itu kalah. Jadi konsep itu indah berkadanya berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Oke. Nah, jadi kalimat pertama itu guys bagus banget Sedari awal kita memang tak setara. Iya, mungkin nunjukin kerendahannya ya, kerendahannya. Banget. Oke, terima kasih buat yang udah nulisin ceritanya ya, udah nulisin cerita sama nulisin kalimat yang doa gitu ya. Semoga doanya dikabul ya. Amin. Oke. Amin ya. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Keren juga ya. Bahasa ya. Ini di mention juga nih Kak Abidar, Kak Fajar, Mbak Peti. Enggak ada orangnya. Berarti ini salah satu member Hike yang aktif berarti. Iya. Karena dia tahu Kak Fajar, tahu Mbak Teddy kan. Nah, gitu. Berarti ini orang-orang yang iya benar. Iya kan? Berarti dia tuh aktif di Hike gitu. Berarti dia ngikutin agenda-agenda Hike. Wah, itu. Oke. Penonton setia ya. Penonton setia tuh enggak ada kerjaan. Enggak apa-apa, penonton setia lah. Penonton setia ya. Oke, gitu ya teman-teman, cerita keduanya gitu. Oke. Wah, ini ada cerita lagi nih. Wah, iya banyak. Gimana? Saya nggak ke bawah. Scroll aja. Bisa. Oke. Mungkin ini aja ke Kalda. Kalda lagi ya. Harus berapa? Ini sudah kipas lagi. Iya. Deg-degan sama kayak si siapa tadi? Mbak lah ya. Mbak. Jangan-jangan kita sama-sama kebanyakan minum kopi. Oke, siap ya teman-teman semua. Assalamualaikum Hyung dan Ajusi Kalda. Gara-gara asli kan. Aduh, enggak apa-apa. Annyeong. Aku di sini pengen cerita rasa yang belum tahu arahnya akan kemana. Aku mencintainya tapi dalam diam. Aku ingin bersamanya tapi bisa jadi harapan nggak sesuai dengan keinginan. Tiap kali dia post ulang konten seseorang di TikTok mengenai rasa, hati terasa nyes. Ada perasaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ngerasa aneh. Aku nggak benci takdir, malah aku bersyukur karena Allah mempertemukan kami. Cuma aja semakin lama semakin rasa itu ada, aku takut dia tahu tentang rasa yang sedang aku pendam. Aku takut kami jadi asing. Aku nggak mau itu terjadi. Aku berhak mencintainya karena rasa ini nggak bisa ditolak. Rasa yang hadir datang dari Yang Maha Cinta. Dan kalaupun dia nggak bales, aku pun nggak mempermasalahkan karena itu hak dia. Aku hanya butuh waktu untuk ikhlas dengan semua. Meskipun sakit, tapi kesakitan itu jauh lebih terasa kalau aku dan dia berjauhan, sebab rasa yang terlihat. Biarlah pertemuan ini mengalir mengikuti takdir. Aku usaha menjaga diri dari kemaksiatan, semoga dia di sana pun begitu. Aku nggak mau berlebihan menyukai lawan jenis yang belum tentu jodoh. Dari apa yang terjadi, cukup diam mengaguminya dari kejauhan. Kalaupun bukan aku orangnya, nggak apa-apa. Allah tahu mana yang terbaik. Allah nggak mungkin salah dalam memberikan pasangan pada hambanya. Hyung dan Ajusi, kalau lagi jatuh cinta, apa yang dilakukan untuk menjaga biar nggak melakukan apa yang Allah larang? Itu jadi pertanyaan. Ya. Kita coba. Benar ya, telah dulu yang pertama. Tapi telah ada ceritanya nih. Oke. Salah. Itu. Gak apa-apa. Oke. Dia punya rasa sama yang belum tahu arahnya. Tapi dari ceritanya ini, aku rasa tuh dia tuh udah nemuin jawaban dari rasa yang mungkin kan dia bilang bahwa dia tuh nggak bisa menolak rasa itu kan. Rasa jatuh cinta itu kan dia nggak bisa nolak karena itu kan bukan karena kan itu dari Allah kan? Iya, bukan dari kita sendiri. Iya, bukan dari kita sendiri, tapi karena rasa cinta itu kan dari Allah gitu kan. Nah, dia sendiri udah bilang gitu kan dalam ceritanya ini. Kemudian dari sini dari ceritanya juga dia bilang tuh bahwa rasanya itu mengagumi seseorang itu. Tapi dia juga bilang aku berusaha menjaga diri. Nah, dari situ sebenarnya Mbak ini udah nemuin cara yang paling ampuh ataupun untuk menjaga kemaksiatan itu kan. Di sini dia udah tahu jawabannya. Udah tahu, tapi mungkin karena dia pengen cerita, jadi dia coba mengagum gitu ya. Oke. Mbaknya udah tepat banget untuk menjaga diri dari kemaksiatan dan semoga dia pun sana. Di sini kan kita lihat dari cerita Mbaknya ini, dia tuh juga sambil mendoakan orang yang dia cintai tadi. Walaupun orang yang dia cintai itu nggak tahu dia bahwa dia cinta. Gitu, kan? Ya itu nggak apa-apa dalam mencintai ya teman-teman. Apalagi kan, tapi
perlu digarisbawahi, jangan sampai kita berlebihan dalam walaupun mengagumi ya. Menurut aku kalau mengagumi itu jangan terlalu berlebihan juga. Berlebihan tuh gimana, Praka? Ya, Kalau menurut Praka? kayak terlalu kayak sering stalking. Ya kan kalau orang mengagumi itu biasanya pengen lihat dia gitu terus kan. Apalagi iya, apalagi kalau dia tuh seorang pendakwa gitu kan. Saya sih video-videonya dibuat dijadikan yang dibintangin kalau itu di WA kan. Ya biar dia bisa lihat terus gitu. Lagi ya, star message ya gitu. Jadi kalau mengagumi pun perlu ada batasan, di mana batasan itu ya kita sendiri yang membuatnya. Jadi kita tuh tahu di mana arahnya. Jangan sampai rasa yang tadi kan ini orangnya udah bilang bahwa rasa cinta itu kan bukan dari kita, tapi kita yang mengendalikan. Kita itu mau mengekspresikan rasa cinta itu gimana, atau dengan kayak chattingan itu kan termasuk ekspresi dari rasa cinta. Karena kita terlalu cinta sama seseorang ataupun kita pengen mendapatkan dia sehingga kita ajak dia komunikasi sehingga kita terjadi yang namanya pacaran. Tapi ada pilihan yang kedua, yaitu banyak menjaga, mungkin sembari memperbaiki diri agar dan mendoakan dia juga semoga dia memperbaiki diri. Dan banyak juga sudah bilang tadi bahwa banyak tidak terlalu berharap juga gitu kan. Jadi banyak tuh udah nemuin jawaban dari rasa yang mungkin nggak tahu arahnya tadi. Itu sih kalau aku ngeliat dari ceritanya ini ya. Nah, kalau dari kalian gimana? Coba telah adil dari ceritanya ini ya. Mungkin kalau udah pengen nyambung ini ke orang lain aja, maksudnya gimana? Semua orang kan pasti berbeda ya, cuman ini juga nggak jarang terjadi sama teman-teman yang lain nih. Kalau kita dengar kan, jadi mungkin memang di usia kita tuh tantangan itu emang ini mungkin tentang ujian itu tentang rasa. Ya. Anak muda ya. Benar. Meskipun nggak bisa jadi memang kenapa dari ekonomi, dari keluarga dan segala macam, tapi kayaknya memang pada umumnya usia kita segini ini memang ujiannya. Karena kan kalau misalnya secara biologi juga memang kita tuh lagi puncak-puncaknya hormon umur segini dan segala macamnya. Atau misalnya dari kerjaan tuh kita tuh kan masih jomblo single ya, masih belum ada pasangan. Jadi memang hal-hal itu sering terjadi, Dam. Ya gimana ya? Ini udah caranya kalau dia nanya solusi tadi, ya ini udah kelas setuju banget sih tentang ini. Oke. Kita coba ambil yang pertanyaannya ya. Kalau kita lagi jatuh cinta tuh apa yang kita lakuin untuk menjaga biar apa? Biar nggak melakukan apa yang Allah larang. Biar nggak melakukan. Ini konsepnya mengagumi ataupun jatuh cinta sama seseorang ya. Dimana kita itu kondisinya belum siap untuk menikah ya. Karena kan kalau dari aku sendiri tuh kalau kita udah jatuh cinta, kalau kita pengen membuat jatuh cinta itu benar-benar sempurna, itu dengan cara menikah. Tapi di sini kan sebenarnya kita ada di mana orang-orang itu yang belum mampuan atau ada juga belum siap gitu kan. Nah, itu nih pernikahan itu bukan hal sepele juga. Bukan menyepelekan pernikahan, tapi lebih ke ada persiapan yang perlu kita persiapkan, ada kemampuan yang perlu kita kelola dulu gitu kan, ilmu tentang pernikahan tuh perlu tahu dulu gitu kan. Jadi kalau yang ditanya ini kita tuh jatuh cinta tapi belum mampu menikah gitu kan, itu gimana biar menjaga biar nggak melakukan apa yang larang, biar nggak melakukan apa yang larang ya tadi kan banyak udah bilang banyak tadi udah mengagumi seseorang itu salah satu jatuh cinta yang mbak sendiri kan yang ngalamin kan. Nah caranya ya kalau aku sendiri sih kalau sana suka atau jatuh cinta sama seseorang lebih ke aku bandingin sama diri aku sendiri, karena kan aku tuh sering keinget sama surat An-Nur Ayat 6 ya, tentang laki-laki baik akan dipertemukan dengan perempuan baik-baik kan. Jadi setiap aku jatuh cinta ataupun ngelihat orang yang mungkin aku kagum gitu kan, aku kagum sama seseorang tuh, aku tuh kagumnya kenapa gitu. Kemudian seandainya aku kagum tuh karena dakwanya gitu kan, karena dakwanya. Kemudian aku tuh langsung ke diri aku sendiri. Jadi lebih ke kalau aku jatuh cinta, aku tuh langsung introspeksi diri itu sendiri. Oh ya, kalau itu cinta itu kan salah satu jalan untuk menyempurnakan jatuh cinta itu kan menikah kan. Nah kalau kita mau menikah itu kan jodoh itu kan cerminan diri kita sendiri. Jadi lebih ke kita itu gimana gitu. Kalau kita ngeliat orang yang kita cinta itu dakwanya gimana, sedangkan kita kayak ini lebih ke memperbaiki dirinya, lebih semangati lagi gitu. Jadi motivasi lah buat aku kalau aku lagi jatuh cinta. Jadi bukan fokus ke perasaannya sama orang itu ya. Jadi kalau ada orang tuh aku jatuh cinta sama dia nih, gimana pun caranya aku harus bisa mendapatkan dia ataupun lebih pokoknya ke
rasa cintanya itu sama orang itu, bukan ke diri kita yang jatuh cintanya. Karena kalau aku ini kan aku kan jatuh cinta nih. Balik ke diri aku Iya, sendiri. balik diri aku sendiri. Karena kan aku lebih ke introspeksi diri. Aku cinta tuh kenapa gitu. Lebih ke dakwanya. Sedangkan dakwah aku gimana gitu kan. Yeah. Lebih ke akhlaknya. Akhlak aku gimana gitu kan. Nah, lebih di situ ya. Kalau aku lebih ke membandingkan sama diri aku sendiri. Karena kan aku tuh sering teringat sama yang Anur Aidonam itu. Jadi aku baca Anur Aidonam tuh sering kebaca gitu. Sering keinget gitu. Kalau aku gitu kalau lagi. Kalau pas ketemu. Iya. Bener kata Prakai, apa kalau obat paling ampuh jatuh cinta itu adalah menikah. Iya, Masya Allah ya, semoga kita dimudahkan ya buat teman-teman atau kalau ada sama Prakai yang belum menikah ya. Amin. Kalau kata guru itu kan ini ya, syariat Islam kan banyak, dan banyak juga ya syariat itu yang bisa tuh dikerjakan kalau kita tuh menikah. Misalnya apa ya? Misalnya ada apa sih? Ya misalnya pegangan tangan segala macam kan. Itu berpahala kayak ya. Sekarang kita nggak bisa gara-gara belum ada pasangan. Jadi kita mungkin belum semaksimal, belum sesempurna itu menjalani syariat Islam. Soalnya kita nggak bisa tuh menjalani gitu-gitu. Bercanda, bermesraan sama pasangan tuh belum bisa. Jadi mungkin memang caranya tuh. Cuman kalau mungkin maksudnya gara-gara memang kata para tadi belum siap atau gara segala macam, balik ke Allah lagi gitu ya. Karena Allah yang memberi rasa. Kalau kita juga ngerasa belum siap, ya kita kembalikan ke Allah lagi. Ya kita sharing, kita curhatin ke Allah. Kita aduin lagi kalau ya Allah aku jatuh cinta. Sering ada dengar kata-kata gitu ya. Aduin sama Allah ya. Iya, diaduin sama Allah biar kita minta juga nih jawabannya apa. Karena kalau memang misalnya belum siap, mungkin dengan cara kita berdoa itu, dengan cara mendekatkan diri ke Allah tuh, siapa tahu secara nggak langsung atau tiba-tiba dipermudah aja Praka jalannya kan. Ya ternyata mungkin kita dimudahin, mungkin kita jadi numbuh semangat kayak Praka tadi, jadinya pengen memperbaiki diri, pengen belajar pranikah dan segala macamnya. Karena tujuannya tadi baik ya, karena kita ngerasa wah aku jatuh cinta, aku nggak pengen salah langkah. Nah aku balik lagi ke Allah, terus mungkin udah Allah ngasih jalannya dengan cara tadi mungkin disiapin kalau memang dia jodoh kita, atau mungkin gara-gara kita ngerasa kayak mungkin karena kita sharing ke Allah, kita aduin ke Allah, terus Allah mungkin jawab kayak ditampakkannya kejelekannya misalnya, atau tiba-tiba bisa aja itu. Iya, tiba-tiba besok sirna perasaannya, tiba-tiba bisa jadi kan? Iya. Betul. Itu kalau misalnya dengan cara doa. Tapi kalau misalnya cara lain atau cara setelahnya adalah ya kayak kata tadi mungkin kita kurangin aja stalkingnya. Iya, betul. Apa kalau yang istilah Jawa tuh yang cinta karena telah terbiasa tuh? Bla jastra apa kuliner apa ya? Apa sih tahu yang ngerti ya? Yang tahu Mbak atau siapa mas yang dari Jawa? Terus di kolom komentar ya. Jadi gara-gara kebiasa mungkin kayak kita sama teman-teman di sekolah lah mungkin kan. Kayak cinta monyet lah ya. Sebenarnya mungkin gara-gara mungkin cantik nggak bangga juga, biasa aja mungkin sikapnya. Cuman gara-gara keseringan ketemu, ya mungkin kita kayak awalnya sama pendakwah tuh senangnya, terus sering lihat muncul rasa. Nah kayak kata Pak tadi, tanya lagi ini sebenarnya gara-gara apa? Iya, gitu ya. Gara-gara apa yang dia sampein atau gara-gara cara nyampeinnya atau gimana? Kagum nggak salah. Iya, mungkin kata Pak tadi berlebihannya yang salah. Atau cara mengekspresikannya yang salah. Jadi memang perlu dikontrol. Jadi justru dengan datangnya rasa cinta hadir tadi, kalau kata Praka tadi bisa jadi memperbaiki diri, mungkin juga justru itu jadi ladang pahala kita Praka ya. Iya betul. Misalnya kita bersabar, kita tidak mengeksekusikannya dengan cara yang salah. Bisa juga dengan rasa cinta yang ada tuh kita kayak bersyukur, ya Allah aku akhirnya merasakan ini lagi gitu ya. Buat ngingetin, oh iya ternyata mungkin Allah tuh pengen nunjukin jatuh cinta yang sedikit ini Allah pengen bilang kalau cinta Allah itu lebih besar daripada ini. Ya, jadi kan kayak Masya Allah kali ya, bisa di hikmah, bisa diambil banyak hikmahnya ya ternyata ya. Oh ya, ini ada dari tulisan mbaknya juga nih. Aku nggak mau berlebihan menyukai lawan jenis yang belum tentu jodoh. Nah, itu kan salah satunya. Kita jatuh cinta tuh bukan serta-merta dia itu jodoh kita loh. Iya kan? Iya kan? Kita kan kalau kita jatuh cinta sama seseorang, kita nggak bisa tahu tuh dia jodoh kita atau bukan. Bisa jadi dia tuh cuman sebagai ujian perasaan kita aja kan. Nah, itu tadi salah satunya cara tadi. Salah satunya tadi ya kata tadi bawa ke Allah lagi, karena kan dia yang memunculkan kita yang memunculkan rasa itu dari Allah, kemudian kita bawa ke Allah lagi gitu. Jadi mungkin dibawa ke tahajud terkait dengan kegundahan hati kita gitu ya. Ada juga orang tuh
kalau tahajud tuh bahasnya perasaan gitu. Jadi tahajud dikhususin buat perasaan gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Iya. Karena kan itu salah satu yang menjadi apa kita tuh semakin dekat sama Allah. Benar. Gitu. Setuju kali Iya. ya. Jadi kan kalau kita ada rasa sama seseorang, kita bawa ke Allah gitu kan, semakin dekat juga kepada Allah. Gitu. Yeah. Bukan semerta-merta. Kemudian kalau seandainya tadi kita udah jatuh cinta nih sama seseorang, kemudian kita bawa sama ke Allah gitu kan, kita bawa ke doa yang kita, ya Allah berikanlah aku yang terbaik. Tiba-tiba orang ini ngejauh atau gimana ya? Itu salah satu doa kita tuh udah dikabulin teman-teman. Itu artinya orang itu bukan jodoh kita. Iya, itu salah satu kenapa kita tuh harus memahami apa yang kita minta tuh nggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kita pengennya dia jadi jodoh kita, rupanya Allah punya jalan lain gitu kan. Jadi kembali lagi kalau kita punya rasa jatuh cinta ataupun rasa sama seseorang, balikan lagi sama pemberi rasa itu ataupun Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya teman-teman. Ini pembahasannya tentang cinta-cintaan nih. Tadi kan tuh pengen lanjutin lagi apa Braka? Ini Braka. Mungkin kita ngalamin atau kita punya temen yang dia itu kagum misalnya sama ya pendakwah muda misalnya, atau orang yang sharing quotes-quotes Islami dan sebagainya. Kalau misalnya kita menemukan teman yang seperti itu, ada rasa kalau misalnya kita, kalau bisa sih masalah kita tuh jangan sampai kayak ngomong misalnya, kamu nih suka dia tuh gara-gara gantengnya, bukan gara-gara ini. Sebenarnya tuh biar nggak apa-apa. Mungkin agak kepleset ya maksudnya niatnya. Mungkin teman kita tuh seneng denger reels abang ini gara-gara misalnya cakep dulu kan ya, misalnya gara-gara cakep pokoknya. Tapi kan abang ini nyampein yang baik-baik ya, nggak apa-apa dulu Praka. Mungkin dengan cara itulah waktu pengen kasih jalan hijrahnya. Nah gitu. Jadi misalnya teman kita misalnya ya nggak baru hijrah banget, mungkin masih biasa aja lah gitu. Dia tuh cuman nggak akan datang ke kajian manapun misalnya kecuali sama yang orang dia kagum. Nggak apa-apa dulu. Iya, biarin aja dulu. Siapa tahu nanti lama-lama kita doain terus kan nanti muncul rasa sendiri tuh kayak pengen belajar aja tanpa harus dengan orang yang dia kagumin. Betul. Jadi ya nggak masalah. Jadi jangan sampai lah kalau bisa kita tuh menjudge teman kita yang gitu ya. Kembali lagi ke kita. Ya, kayak misalnya kan kita main bola ya. Ada temen yang bawa pacarnya. Ya biarin aja dulu, jangan langsung kenapa bawa pacar? Kita ini cowok semua ini. Biarin aja dulu Braka. Biar nanti misalnya makin lama makin deket, teman kita yang main bola nih siapa tahu besok-besok nggak hanya cuma main bola aja sama kita, tapi denger kajian. Nah pas denger kajian jadi kan siapa tahu nanti tersampai lah kalau misalnya nggak berpacaran. Nah jadi kan semuanya pelan-pelan gitu. Iya, nggak seperti itu. Iya betul. Itu. Dakwah ya, dakwah juga kan? Iya benar. Insyaallah. Oke, pembahasan yang cukup seru tadi. Seru ya. Oke, tadi dari yang ketiga keempat tadi. Ketiga tadi. Dua. Antu kan aku pertama. Yang pertama tadi. Oh ya. Aku berdua. Ya. Ketiga berarti. Oh iya. Aku keempat kan? Ya. Oke. Wah, nambah nih ya. Oh nambah? Jamnya berapa? Oh iya. Ada yang terus di kolom komentar, kita coba lihat ya. Kisah cinta orang kok rada mirip kisah saya. Oke. Kamu nggak sendiri ya. Kamu nggak sendirian berarti. Oke. Kita coba lanjut ke cerita saja ya teman-teman. Oke. Oh ya. Sebelumnya kami boleh tanya teman-teman, kami ngomongnya kecepatan atau gimana? Boleh tulis komentar kan? Yeah. Mungkin dari tadi kita ngobrol nggak denger ya? Iya nggak denger. Ini ngomonginnya apa gitu? Jelas nggak? Kurang besar atau apa? Gimana? Coba tulis dulu di kolom komentar teman-teman. Kami ngomongnya jelas atau gimana? Aman, oke. Aman. Yang lain. Udah nggak deg-degan lagi ya berarti ya? Udah aman ya? Bukan yang itu yang deg-degan. Oh bukan ya? Salah orang dong. Ini Tri Juliana. Aduh, maaf banget malah jadi kayak seuzon ya, Mbak Tri ternyata ya. Cuman Mbak lain yang aman nih. Yang lainnya nggak aman ya? Coba. Ada 1-2 orang lagi yang bilang aman, kita lanjut nih. Lapor polisi kalau nggak aman. Gimana teman-teman? Suara kami aman atau penjelasan kami gimana? Oh iya, bisa nungguin ya. Iya, coba kita tunggu dulu ya. Oh, oke, aman ya. Enak ya, dengerin sambil tiduran mas ini goleran ya. Aman dan lucu. Adem. Oke, kalau aman kita lanjut ya teman-teman. Oke, ini ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin Haik. Admin Haik ya. Pernah kabar nih? Karena enggak ya. Oh iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kakak-kakak admin Haik. Admin baik. Amin. Di jalan kebaikan ya. Apa
apa tuh? Ini Oh. hahaha Ya, oh aja ya. ini harusnya gitu kan. Sebenarnya pengen cerita tapi bingung mau cerita apa, biasanya hanya dipendam dan ceritanya ke Allah aja. Oke, cuma mau bilang tolong lanjutkan segmen dibacain ini ya kak, anak emang belum pernah curhat di sini dan ini baru pertama kalinya saya nulis di sini. Oke, semoga kakak-kakak admin dan kakak-kakak member selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah untuk selalu mengingatkan kami di jalan kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan kakak-kakak admin. Sehat selalu dan hasamalillah. Hamasa. Oh, hamasalillah. Amin. Apa artinya Braka? Lillah karena Allah Ta'ala. Hamasa nggak tahu. Semangat kalau nggak salah. Oh, Oke, terima kasih buat yang udah baca udah nulisin ya. Tapi ini lebih ke Amin. Oke, mungkin buat member juga tadi udah bilang buat oh iya, kebagian dong. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Paknya udah doain ya. Kita coba aminin teman-teman di kolom komentar, amin ya. Semoga apa yang didoain bisa menjadi terkabul karena amin dari teman-teman. Mungkin dari mulut kami berdua belum terkabul karena mungkin ada dosa-dosa dari mulut kami, mungkin dari teman-teman yang lain ya mungkin. Jadi perlu amin juga dari teman-teman yang lain gitu. Oke, ini cuma doa aja dia, nggak ada cerita. Tahu ya. Iya, teman dia bilang dia tuh tetap dilanjutin untuk segmen ini, jangan sampai putus gitu kan. Insya Allah ya. Insya Allah tetap dilanjutin. Tergantung demand ya. Iya. Tergantung ya kalau nggak ada yang cerita gimana mau lanjut? Makanya cerita minggu depan. Ya, teman-teman buat ajak teman-teman yang lain. Nah betul, kalau teman-teman kehabisan cerita, ajak teman yang lain. Coba cerita di sini. Jangan sampai kita ngakalin dari ChatGPT biar ada yang cerita. Oh, pakai yang ini. Iya, kebohongan ya, kebohongan publik, gimmick. Kalau ini memang cerita real dari teman-teman. Real doang asli, ada buktinya nih. Oke. Itu cuma doa aja deh buat ya. Minggu depan cerita ya. Kami tunggu nih buat cerita ya. Katanya tadi belum pernah cerita. Iya, itu cerita barusan. Iya. Dia menulis aja ya. Semoga pasti ceritanya menarik ya. Sampai dia pendem gitu kan. Ya. Karena ini waktu dia biasanya karena Allah aja ceritanya. Mungkin lebih ke sana ya gitu. Mungkin maksudnya curhat sama Allah gitu ya. Maksud ceritanya di sini ini lebih ke apa ya, Bang? Maksudnya berbagi suatu kisah atau apa, sharing yang mungkin teman-teman tuh bisa bermanfaat buat yang lainnya. Jadi maksudnya itu cerita di situ ya. Iya betul. Entah dari pengalaman, entah mungkin bisa jadi bertanya ya kalau bertanya juga boleh betul. Ya. Di sini nggak mesti cerita tentang itu ya. Kalau memang karena ada beberapa orang itu yang nggak berani cerita karena mereka mungkin masih ada trauma atau gimana ya sama sama masa lalu ataupun itunya ya, sama ceritanya itu. Jadi belum berani gitu. Jadi kita nggak maksain buat teman-teman di sini cerita. Kalau memang teman-teman nggak berani ataupun belum berani untuk ngobrol sama kayak aku kan kemarin belum berani tuh ungkapin cerita aku tentang masa lalu aku yang gitu kan. Padahal udah lama ya, setahun padahal udah lama. Tapi ketika aku ngelihat kayaknya anggota-anggota member-member ini butuh orang yang ceritanya hampir sama kayak mereka kan. Jadi aku tuh coba mengulik dari cerita aku sehingga aku sampaikan, mungkin bisa jadi pelajaran gitu kan buat teman-teman sini. Nah, itu salah satu mungkin dari teman-teman yang belum mampu cerita, kemudian nanti mungkin suatu saat bisa cerita gitu kan. Kita nggak tahu kedepannya gitu. Tapi untuk teman-teman yang udah cerita, kami ucapkan terima kasih juga udah cerita. Iya, benar banget, terima kasih ya. Biar ada kerjaan. Bocor-bocor ya. Bisanya ya. Iya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, itu ada tempo banget. 2 celoteh maut kiki. Saya mah males sih. Nah, ini. Ya, ini males. Cerita dong. Usah males doang ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Pendek nah, ya, coba. Baca wih. Oh iya, baca dalam hati, maaf kelupaan. Biar keren aja ya, biar sok-sok keren aja sih. Okay. Capek. Cuman dikuat-kuatin aja, selalu berusaha nguatin diri sendiri. BTW bilangin ke dia, makasih ya untuk setiap kata-kata motivasinya. Selesai, love ijo. Oke, terima kasih buat dia udah apa nih? Ya, pada dia udah ngasih kata-kata motivasinya. Oke, sudah disampaikan ya, siapa yang bertanya? Ada nggak sih yang namanya dia sih? Enggak ada ya? Wah, berarti belum bisa, siapa tahu rekaman ya. Ya, nanti siapa tahu si dia ini menonton rekaman ya. Si dia ini suka dengan si Anu, tapi si Anu berbelit-belit ya. Oke. Dan aku pengen apa sih bisa dicelah dari emang dia
capek. Dia ini pengen ngode Praka sama seorang ya. Okay. Cuman karena ya kita nggak tahu siapa, jadi ya dia aja. Iya, bisa aja kita GR-GRan, wah ini untuk aku berarti ya sama-sama lah motivasinya. Enggak dikit juga aku ternyata motivasi. Iya, aku juga nggak pernah. Berarti untuk kepada seseorang yang sering memberi kata-kata motivasi. Ya, itulah. Intinya dia itu ada yang berarti dia tuh sering kata-kata motivasi. Sering ya, sampein ya. Semoga orangnya mungkin nggak gabung tapi semoga nonton ya. Biar nggak sia-sia juga. Iya, udah cerita di Google Form-nya kan, jadi bacain gitu. Oke. Didoain lah kalau perlu si dianya itu. Doain. Biar denger. Biar tahu ya, biar nonton. Iya lah, biar denger. Pernah denger nggak? Kalau coba lupa inget ya. Kalau kita ngedoain seseorang, maksudnya ya kebaikan, misalnya kalau dari Praka, tanpa sepengetahuan Praka, insya Allah itu terkabul. Terkabul dan balik lagi ke orangnya. Oh iya kan? Balik lagi ke orangnya. Itu karena itu salah satu hadis loh. Salah satu hadis atau riwayat yang nyebutin gitu. Kalau kita tuh doain seseorang, ini bukan tentang orang yang kita kagumi aja ataupun orang yang kita suka aja, tapi lebih ke orang yang zolimin kita juga. Apalagi tuh orang yang zolimin kita, kemudian kita doain baik, itu bisa cepat kabulnya loh. Karena kan kita lagi terzolimi tuh. Tapi doanya jangan sampai yang jelek. Kalau yang jelek tiba-tiba kabulnya ke kita duluan gimana? Oh iya juga ya. Iya kan? Jadi kalau kita dizalimi orang ataupun kita pengen doain sesuatu yang baik-baik aja, jadi doanya itu sampai kita juga gitu kan. Iya, gak ada ruginya jadi malah justru. Siapa pernah lupa lagi, kalian banyak lupa, ilmunya setengah-setengah sih. Astagfirullah. Pengen dulu ya. Jadi ini siapa, ulama atau imam besar yang waktu dia kecil tuh kan dia nakal nih ya, pernah pernah iya ya, entah naburin garam ke makanan atau pasir atau apa, pokoknya ngelakuin kesalahan lah ke tamu-tamu bapaknya. Oke. Terus ibunya marah kalau nggak salah, ini mohon dikoreksi teman-teman atau ingat. Jadi ibunya marah, tapi marahnya itu nggak ngomongin yang kasar. Oh iya. Ya, jadi dia doain yang baik. Iya, apa disumpahin jadi imam besar apa? Gitulah kalau nggak salah. Iya. Salah satu sahabat Nabi ya. Nah, lupa ada. Gitu ya. Iya, tapi pernah juga dengar gitu. Pernah dengar ya? Ya, jadi ini tuh ibu-ibu sebenarnya. Iya. Biar nggak latah ya, biar lidahnya tuh nggak tajam banget. Betul. Kadang ada juga tuh di desa-desa ataupun ibu-ibu sekarang ya juga sering tuh. Kamu anak gitu ya. Jadi nyumpahin anak tuh sampai-sampai. Iya. Soalnya sumpahnya itu baik. Kamu calon gubernur. Iya, bisa jadi nggak apa-apa. Kamu miliarder. Gitu. Jadi kalau ini buat teman-teman yang mungkin persiapan ibu-ibu jadi ibu-ibu ya. Iya. Jadi kalau nanti ya teman-teman yang ahwat ya, yang ahwat sudah berumah tangga, mau marahin anaknya, siapin kata-kata yang doa yang baik-baik. Tahan dulunya, ingetin dulu, wah anakku ini pengen jadi gubernur, calon gubernur, nah gitu ya. Jadi doanya baik-baik aja, jangan sampai mulut kita yang nggak terkontrol sampai membuat kata-kata tuh nggak baik gitu ya. Iya, jadi maling kundang dua nanti. Maling kundang salah satunya ya, salah satu contoh ya. Ibunya juga berarti ya. Iya, faktor ibunya. Boleh nggak ngomong ibu? Nggak boleh lah. Oke lah, malin durhaka salah. Tapi ibunya nyumpahin jadi batu gimana? Allahu a'lam bishawab. Oh iya. Itu kan juga legenda ya, belum tentu kebenarannya gimana. Iya itu ya. Oke, itu tadi singkat tapi kita bahas. Oke, ini lanjut kita teman-teman. Ada yang di ada yang di sini. Seru banget. Ya, insyaallah. Ya, support terus teman-teman. Ya. Kalau kamu ngerasa ini seru dan benar banget, jangan lupa vote kita. Kalda dan Praka kirim ke 7288. Nah, 7288 yang lain kirim sebanyak-banyaknya. 7288 yang lain kapan-kapan. Gitu. Jangan sampai mentok gitu ya. Enggak, ke Fajar, ke Abizar, Babi enggak lagi bacain. Kita terus seksi bacain. Iya, betul. Oke, ini kita lanjut teman-teman. Bang, gue lagi patah kaki. Wah. Bang, gue lagi patah kaki nih. Oke. Dan kok kita ketawa sih orang patah kaki? Enggak, cara dia ngomongnya. Oh iya, kan kami ngomong. Iya, cara dia nyampein ceritanya. Bang, gue lagi patah kaki nih. Kan kayak santai banget gitu. Mau patah kaki apa? Bang, saya lagi patah kaki. Kayak misalnya Bang, apa gitu ya? Ini patah kaki ya, parah ya. Dia sendiri yang ngomongnya gitu kan. Bang, gue lagi patah kaki nih dan gue tuh rada malesan banget buat olahraga. Oke. Tapi gue pengen cepet sembuh nih kaki. Kudu gimana ya biar nggak malesan mulu. Ribet apa nih? Jangan ya. Kata kasar ya. Ribet. Nggak bisa lari kalau dikejar Nugelo atau teman gue. Oh iya. Nggak bisa lari karena dia patah kaki tadi nggak bisa lari kan. Iya. Tapi dia minta solusi ke gimana radanya. Tapi gue pengen cepet sembuh. Gimana biar kita biar nggak malesan dulu. Oke. Ya
ini kan perkara dengan sakit Iya. ya. Kita nggak tahu sakitnya Iya. itu kenapa gimana. Orang mana sih yang minta sakit? Iya, kita Iya nggak. kan? Ini ada nggak teman-teman sini yang pengen sakit? Nggak ada kan? Iya. Iya. Jadi sakit itu adalah cara Allah, mungkin cara Allah mau menghapus dosanya Amin, ataupun benar. ya mengangkat derajatnya Masya gitu kan. Allah, iya. Jadi mungkin lebih ke kita fokus ke sakitnya dulu ya. Kalau sakitnya itu patah kaki tadi, mungkin cari alternatif pengobatan. Ya, mulai dari tukang urut gitu kan, dari ke dokter spesialis yang memang ataupun ahli dalam patah kaki gitu kan. Jadi jangan sampai males-malesan itu ya karena kita tadi udah ngerasa sakit ini tuh udah takdir gitu. Kita tuh nyalain takdir teman-teman. Kita tuh secara nggak sadar kita tuh nyalain takdir. Nyalain takdir apa? Kita tuh males-malesan itu ngerasa bahwa ini sakit nih karena Allah nih. Nah gitu. Sekarang kan katanya kasar banget. Tapi kita secara nggak sadar itu ngomongnya gitu. Nah, jadi buat siapa ya? Kayaknya cowoknya saya nggak tahu ya. Buat iya, kita nggak tahu ya. Tapi buat yang lagi sakit kaki ini, patah kaki ini, buat karena aku sih cari alternatif kesehatan yang memang mumpuni ya. Bisa berobat ya. Berobat. Jangan sampai patah kakinya cuma dinikmatin, jangan justru jadi alasan. Iya, jangan sampai jadi alasan buat malas-malasan. Karena kan salah satu apa yang bisa kita berbuat sebagai hamba ataupun manusia itu ikhtiar ya. Kalau kita lagi kena musibah patah kaki, ikhtiar kita ya cari pengobatan terbaik, cari tukang urut yang mumpuni, cari ahli dalam bedah kaki atau gimana, pokoknya carilah solusi yang terbaik dari musibah yang kita alami gitu. Jangan sampai kita tuh malah males-malesan yang membuat yang secara nggak sadar itu tuh kita tuh udah menyalahin takdir kita terhadap musibah yang kita alami gitu. Gitu sih kalau aku. Iya. Benar. Benar aja. Iya aja. Kan kaki 2 nih Praka ya. Oke. Jadi patah 1 masih ada 1.000 ya. Bukan. Enggak gitu juga jadi masalah. Itu patah itu. Iya. Karena ada yang ini Praka, ada orang yang ngerasa Allah itu kan maha penyembuh gitu ya. Jadi dia tuh nggak mau berobat ke dokter. Oke. Padahal kan itu salah juga ya. Kan berarti nggak ada ikhtiar sama sekali. Iya. Jadi kayak Allah yang maha penyembuh ya benar. Tapi kalau kita sampai nggak berobat ya salah juga gitu ya. Mungkin kita anggap aja ini dia udah mulai coba berobat kali kan ya. Terus gimana nggak malesan? Biar nggak malesan tadi. Kayak kata Praka tadi kalau ada tebelin lagi berarti dilawan ya. Iya dilawan sama malesnya itu. Karena kan rasa males itu karena kita tuh ngerasa sakit tuh udah jadi takdir kita gitu kan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita sakit masih disuruh sholat kan? Iya. Artinya kan berarti memang harus dilawan. Iya masih dilawan. Bukan berarti bebas sholat enggak, tapi tetap sholat. Tapi apa keringanannya ya boleh sambil duduk. Iya. Buat nunjukin tetap harus dilawan. Tapi ada kemudahan dari Islam gimana? Ya memang harus itu tandanya apa maksudnya? Ujiannya lah. Iya. Betul. Ketika kita misalnya nggak hanya sakit, misalnya rasa sedih sebagainya, sedih pasti datang karena pasti ini masih balik ke kita nih, kita ada pilihan apakah kita hanya nangis masih oke lah, nangis apakah terus meratapi dan sebagainya kan jadi salah kan. Jadi memang rasa sakit, rasa sedih, rasa nggak enak tuh bakal pasti ada, cuman memang harus dilawan. Ada dengan pilihan-pilihan tadi, kita pilihan cari yang terbaik lah yang bisa mendatangkan pahala insya Allah. Oke, gitu ya buat yang lagi patah kaki. Mungkin kita doain Mas Kadang. Semoga buat yang lagi patah kaki semoga kakinya cepat disembuhkan ya, cepat dipertemukan dengan pengobatan yang terbaik gitu kan. Tapi jangan sampai dan mudah-mudahan rasa malasnya itu hilang gitu kan. Ya, semoga dari musibah yang dialami ini bisa menjadi wasilah atas terangkatnya derajat gitu, terangkat derajat, penghapus dosa karena kan satu duri menusuk kaki seorang muslim itu adalah penghapus dosa. Kecil ya padahal ya. Kecil. Ini apalagi patah kaki. Iya. Semoga semakin masnya bersabar, semakin masnya berikhtiar, semoga itu menjadi wasilah kebaikan dan pahala buat bukan emas ya, buat yang lagi lain patah kaki gitu. Anonim ya kita cowok cewek. Karena kita nggak tahu kata cewek. Tapi itu ya buat yang semoga apa tadi patah kaki. Sembuh. Semoga bisa lari dari kejar orang gila tadi ya, temen lo. Oh, dikejar Nunggilo. Apa tuh nego lo tuh? Tidak tahu. Atau temen orang gue ya? Temen gue kan itu. Ya biar bisa lari lagi lah bisa. Ya. Tapi ini 2 kali tanya. Bang, sama ya? Gue punya laptop. Beda. Oh, beda ya? Tapi tadi 1 orang nih, tapi cara dia nyampe itu sama. Ya. Coba. Oh, ada sebentar. Lihat lagi dong updatean ini kolom komentar. Kita lihat update kolom komentar dulu ya. Oke. Apa nih? Haha.
nyala kapan-kapan, hehe. Oh, iya. Dijampi-jampi biar sembuh. Waduh, Hati-hati ya, disatkan ya. hati-hati ya. Jangan sampai jampi-jampinya tuh membuat kita tuh Ah, sirik gitu kan. Ada iya. bisa juga jampi-jampi yang Ada kan sirik. pengobatan, kita nggak kalau alam ya itu ciri atau enggak. Tapi ada pengobatan tuh yang memang sembuh, Parka, tapi katanya sih, kan kita ngomongin kata-katanya ya, ada pakai bantuan jin gitu. Heeh. Ya itu harus hati-hati Iya, juga kan. Karena tadi kalau kita ke pengobatan alternatif ataupun tukang urut tadi kan, kita iya, cari yang memang mumpuni ataupun cara halal juga kan. Jangan iya. asal-asal aja gitu. Ini Oke, sorry ya. apa tuh? Ada juga ya? Oh, sudah Oke, tadi ini apa bawah. lagi? Oke, ke Cimande aja. Apa Oh, nih? ada pengobatan kali Praka di sana. Oh, Iya, oh ya. Jadi ulat nanti dong. Apa nih? Oh, dijampi-jampi tadi ya. jadi ulang. Semuanya dimudahkan. Oke. Iya. Kalau pakai jin nambah parah sakitnya. Oh iya ya. Iya, iya, Soalnya iya. nambah sakitnya di ini, di akhirat juga. Iya, betul betul. Di akhirat nambah lagi deh. Oke, oke. Kita next ke cerita selanjutnya. Oke, Oke. masih lama kan waktunya? Masih lama, masih 2 hari. Besok juga hari apa? Oke, oke. Silakan, silakan. Bang, gue lagi patah kaki ini. Enggak. Ini dia nih ngetiknya gitu ya. Iya. Aduh. Coba, coba. Bang, ada meteor. Oke, sorry. Bang, gue punya laptop nih ya. Spek laptop tempur tapi pip. Dan gue akan anak teknik informatika nih. Pengen beli laptop baru. Kalau kerja sarannya apa ya? Kalau bisa ya nggak full time aja. Kakak dulu aja deh, Apa, perakaan. apa Oke. sih? Kalau kerja salahnya apa? Aku belum kerja belum. Oh iya. Oke, oke. Oke. Teknik informatika. Pernah apa? Informatika kan sama? Aku sistem Oh, informasi, sistem tapi informasi. masih kena sih. Dan gue kan anak teknik, wah, teknik informatika. Coding nih, coding. Ada nah, orangnya. Kok biasanya informatika nih cowok sih. Oh. Coba cek ya. Paling Habib. Nggak tahu. Pokoknya buat Udin yang kali. ya, buat yang ada ngetik nulisin ceritanya. Anak informatika ya pasti aku tahu sih kesibukan kalian tuh dengan coding itu gimana. Karena aku kebetulan aku kuliahnya jurusan sistem informasi dan di kampus aku itu ada teknik informatika juga dan sering juga sekelas sama anak informatika. Jadi tahu tuh kalau Oh. ngelihat mereka di kelas tuh kalau kami kan sistem informasi kan lebih ke bahas tentang manajemen tentang apa. Pas samping tuh ada anak informatika tuh codingan. Codingan Oh. gitu kan. Lihatnya tuh ada codingan terus gitu. Jadi kesibukannya tuh gitu. Jadi, apalagi dia yang bahas ini dia nih pengen beli laptop kan. Nah, Iya. emang kalau anak informatika tuh kendalanya itu laptop itu. Karena kan laptop itu adalah salah satu sarana untuk kita membuat aplikasi kalau di anak Iya. informatika ya. Jadi Ininya lah apa memang pedangnya. Iya. memang menjadi alat bantu yang paling Iya, utama lah ya paling kalau utama. kalau nggak ada laptop ya Hmm. bagaimana bisa ngerjain sesuatu ya kalau anak Iya. informatika. Kalau kerja sarannya apa ya? Kalau bisa ya nggak full time. Wah, ini minta saran tapi Hmm. ini ya apa namanya minta saran tapi udah di apa? Bilangnya tuh Apa? ini udah apa nih dia? Kalau bisa nggak full time. Iya, udah nentuin sendiri. Oh. Dia minta saran, tapi udah nentuin jangan full time ya. Kenapa nggak boleh, Bang? Iya, setidaknya kan dia minta saran kan Oh kalau iya, saran itu bebas ya. bebas kita Oh, tapi pakai dia tidak pakai request iya, masih ya. dia request sendiri nggak usah full time ya kalau nggak usah full time berarti antum lebih cocok ke freelance karena kan freelance itu Hmm. nggak full time bebas antum mau kapan aja Iya. kerja tapi kendalanya uangnya nggak nentu juga karena ke freelance itu Iya. kerjanya ketika ada job ada panggilan gitu itu kalau tentang dunia kerja tapi kalau saran pekerjaan jujur aja aku juga masih belum belum Oke. bisa belum mampu lah untuk ngasih saran untuk pekerjaan apa yang pasti semoga aja aku maupun Mas Kalda ataupun siapapun itu bekerja sesuai kalian apalagi yang ini kan informatika jangan Mm-mm. sampai nanti dari chef itu chef nasi padang nanti ya kan jauh banget Iya, sama jurusan ini ya bukan nggak boleh ya Kak, tapi hmm, lebih baik kalau emang kita iya. udah seneng atau udah ahli di ini Hmm, diterusin. diterusin Iya. di jurusan yang kuliah tadi ya Mm-mm. gitu itu kalau kalau apa Oke, karena langsung ke saran pekerjaan aja ya. boleh boleh Kalau freelance bener kata Praka, bukan masalah jelek bagusnya. Apa maksudnya Praka ngomong duitnya nggak tentu, bukan berarti jelek ya. Bisa jadi banyak dalam satu ketika. Bisa nyantai sisanya kan nyari-nyari proyek yang lain, simple project itu bisa aja. Atau yang part time, oh ya part time ya freelancer itu ya, kan nggak mau iya full time ya. iya dia kan bilang nggak boleh Ya, tadi atau gini cari pekerjaan itu yang apa sih Praka namanya? apa tuh Yang bisa WFH, WFO itu. WFO lagi WFA, WF ya WFA apa kerja bisa di mana aja tuh. oh oke Ya, oke jadi separuh waktu gitu. Kerja di kantor tapi eh nggak full gitu gimana ya?
biasanya kalau di dunia IT itu Mm-mm. ada pekerjaan yang kantornya itu memang di luar negeri tanpa Mm-mm. mengharuskan kita ke sana. Oke. Jadi kita bisa kerja remote, kita bisa kerja Hmm. di rumah, kita bisa kerja di mana aja. Nah, kadang beberapa pekerjaan itu tuh bukan kayak waktu, Pra, Hmm. tapi memang proyek. Proyeknya ya, per Ya, proyek gitu ya. jadi dia tuh full time, Hmm. tapi bebas kita. Oke. Nah, jadi dia tuh kayak targetan aja. Jadi kesannya tuh full time ya, kesannya full time ya. Tapi Tapi bukan enggak. kayak jam 8 sampai jam 5 enggak. Tetap Hmm. kita aja asal asal Bisa ngaturnya. tes-tesnya tugas-tugas yang kecil tuh kelar ya gitu. Betul Jadi betul. bosnya pengen tahu itu aja kadang. Iya iya Nah, betul. jadi kalau misalnya memang apa tadi itu tuh bukan full time ya Iya, namanya, bukan. beda ya. Beda beda Nah, beda. Kalau full time kan itu dari bisa gitu. pagi itu Ya, udah tentuin ya udah full time. ditentuin waktunya. Itu bisa jadi pilihan. Opsi, opsi, opsi ya Betul. tadi. Oke, oke. Itu ini masalah pekerjaan ya kita dulu, kita Hmm. berdua aja belum. Iya. Oke, semoga buat yang bertanya ataupun cerita, semoga diberikan pekerjaan yang tepat ya, Ya. pekerjaan tepat. Kalau bisa nggak full time aja, jualan kopi, minum kopi sama kayak saya. Iya, iya, Ya. iya. Apa tuh? Infloker dan vertikal. Oh ini butuh ya? Atau mau ngasih Mbak ini ya, Mbak Nabila ya. Kayaknya dia tuh lagi nyari juga. Oh iya, informatika juga Iya, ya. iya. Gitu, gitu. Oke, Oke. yang mana ini ya? Oh, Apa lagi nggak lagi patah kali tadi? bukan lah. Enggak ya, sehat-sehat ya Beda, beda. semuanya ya. Iya, semua sehat ya. Oke, kita lanjut ya. Ya pendek lagi, nggak Ya, apa lah ya. ya ini kayak doa ya. Ya Allah, jika jalan hidupku salah, bisa dong sesekali Iya Sherlock. iya iya Iya. 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 Ya Allah jika Ketawa sekarang gimana? Oke, oke. Ini jika jalan hidupku salah bisa dong saya Sherlock. oke, Bisa, oke, bisa, oke, bisa. oke. Ada satu lagi, Bro. Sejam. Kenapa sih lebih terjeda? Aduh, teman-teman. Nggak ada yang ngomong kalau lagunya habis. Lagunya sedih lah. Oh. Nggak apa, nggak apa, nggak apa. Biar teman-teman terhanyut gitu ya. Iya. Oke, oke. Itu aja cuma ceritanya. Ada lagi yang kita tuh minta Sherlock. Apa tuh? Kan kita disuruh cari rezeki kan sama Allah. Sherlock dong. Iya rezeki di mana? Kan lagi dicari, pengen nyari di mana? Sherlock dong rezeki. Iya. Ini saya minta Sherlock jalan hidup aja dia. Iya, jadi bisa jalan hidup, yang di Sherlock rezeki bisa. Iya, iya. Jodoh. Jodoh kita gak ada yang tahu. Bisa dong Sherlock biar tahu. Kita harus tepatnya ya. Iya. Oke, oke. Oke, cuma gitu aja ya teman-teman buat cerita itu. Iya. Ini agak panjang, boleh. Kan ada pesan nih? Nih, sana. Oke. Nah, Bim, kita tahu Bim. Oh, lucu ya, Bim. Thank you, Bim. Lucu, lucu, lucu. Mencintai takdir sangat indah ya. Ada suka, ada duka, tapi ikhlas sangat menguras tenaga. Mencintai kamu adalah anugerah, tapi bisa jadi ujian. Kamu tidak menyadari jika perempuan di luar sana diam-diam memperhatikanmu. Bahkan dia rela pergi untuk menjauhimu. Kamu tidak menyadari atau tidak peka, wahai cowok. Cobalah lihat. Dia menyukai setiap kata yang kamu tulis. Kata yang kamu ucap sangat bermakna. Dasar cowok tidak peka. Dia mencintaimu, tapi dia tidak berani mengungkapkan rasa pada kamu sangat perangkai kata. Perangkai. Kenapa cowok itu tidak peka dengan perasaan cewek? Sadar menganggap biasa padahal tak biasa. Ini ya. Curhat tentang perasaannya ini iya. Kayaknya ya. Nyesek nggak tahu ya, soalnya nggak tahu. Oke. Ini kayaknya harus belajar dari Mbak yang di atas tadi. Oh iya, kenapa? Tentang mengagumi itu nggak perlu. Iya. Kayaknya perlu. Iya, perlu saling kabarin sama Mbak yang tadi ya. Tapi kita kan ngomong jangan judge tadi Praka. Iya. Tapi kita kan tahu deh dari kan. Oke. Kita coba telah sedikit ya. Oke, tentang mencintaimu adalah anugerah, tapi bisa jadi ujian. Ya, kamu tidak menyadari jika perempuan di luar sana diam-diam memperhatikanmu. Oke, tahunya dari mana kalau orang nggak tahu? Gimana tuh? Misalnya ada cewek suka sama Praka. Oke. Terus rombongan mereka nih ngomong, ih Praka nih nggak tahu ya kalau si Anu suka sama Praka. Tahunya dari mana? Siapa yang nggak tahu? Mereka. Kan bisa jadi Praka udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya atau nggak sharing kan bisa jadi kan? Iya. Tapi kan itu kan kembali lagi ke orangnya. Ada juga orang tuh yang kalau suka sama sesuatu langsung diungkapin. Itu kan tahu semua orang kan. Tapi ada juga yang mengagumi kayak yang di atas tadi kan, mengagumi secara diam-diam tadi didoakan itu kan nggak tahu, nggak terlihat kan. Ini juga berarti. Dia kan nggak ngasih tahu kan dia suka atau enggak. Tapi lebih ke gimana dia tuh kesel karena perasaannya tadi kayak nggak dihiraukan sama cowok ini, dan sampai-sampai bilang apa nih?
Apa yang dia bilang tadi? Dasar cowok tidak peka. Aduh. Cowok punya kuping. Iya. Ini nih kuping masih Iya. bisa dengar. Oh bener dong, tidak peka. Iya. Tidak peka. Berarti Iya bisa mendengar. Iya bener oke. dong. Kok kita malah jahat? Oke, Jadi oke. dasar cowok tidak peka. Iya bener. Ya, Nah, gitu. kami memang tidak peka, kami masih normal. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, dia mencintaimu tapi dia tidak berani mengungkapkan rasa kepada. Iya, ya terus kamu pengennya dia mengungkapin rasa. Kalau diungkapin malah petaka. Iya. Bisa Karena kan bisa. tadi kalau kita jatuh cinta tuh obatnya Ya. adalah menikah. Tapi kalau kita nggak sanggup, ya tadi kita kembalikan lagi kepada Allah. Kalau tahu terus kenapa gitu maksud Iya. perangkat ya? Emang Bisa cowok tidak peka. Kalau cowok tahu terus apa gitu? iya, emang seandainya ya, Ya. ada cewek nih, dia tuh suka sama cowok itu, tapi diem-diem nih. Ya. Kemudian ada yang bocorin gitu Ya. bahwa dia suka. Kemudian si cowoknya harus apa? Iya, Emang- siapa? Iya. Iya. Emang kami harus oh, aku disuka dia. Iya, wah. Harusnya itu. Iya. Enggak kan? Iya. Iya. Siapa ya? Iya. Terus misalnya cowoknya suka juga, belum siap terus. Iya. belum siap. Emang kita harus gimana? Iya. Jadi jangan sampai ngejar dasar tahu tidak peka. Iya, aduh. Ada juga orang itu yang ya mungkin dia juga ikut suka ya sama orang ya. Ya. Oh peka bukan peka. Oh iya, sorry. Iya beda ya, peka sama pekak ya. Iya, gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak serta merta kalau kita suka sama seseorang, nggak serta merta orang itu harus suka sama kita. Ada juga orang itu yang ya ini biasa aja sama kita, tapi kita yang terlalu berlebihan sama dia kan. Ya itu tugas kita sama perasaan kita yang harus gimana gitu menanggapinya. Iya. Atau dibuang atau jangan dibuang sih, lebih ke dinetralisir Iya. rasanya, jangan sampai berlebihan lagi gitu. Jangan sampai nyariin cowok terus ini. Aduh, aku merasa Sabar, cowok harus sabar. Iya. salah ya. Iya. Perasaanmu tanggung jawabmu. Gitu ya. Mantap. Mantul. Gitu. Betul. Jadi jangan sampai memaksakan bahwa perasaan kita tuh harus terbalas selalu ya. Iya. Ya, ini mungkin sering lihat ini FYP di TikTok yang cintanya selalu bahagia ya. Karena yang dia yang di belakang layar nggak ditampilin kan. Bahaya mereka sekarang cinta tuh standarnya TikTok. Iya. Betul. Ada yang bahagia sedikit, pengen ini. Iya Gitu kan. Nanti sedih. Wah ini sedih atau gara-gara pernikahan yang hebat tuh seperti ini ya. Terus pikiran aduh emang Gitu. standarnya. Perlu mungkin dari teman-teman yang buat yang cerita juga ya. Kita harus bisa menjaga perasaan kita tadi, jangan sampai kita terbawa yang perasaan kita tuh berlebihan gitu ya. Tadi kami juga saya juga mengingatkan buat cewek terutama ya, karena kan dia kan bilang cowok tuh gak peka gitu. Buat para perempuan ya, kalau memiliki perasaan sama seseorang, jangan sampai kita itu memaksakan bahwa cowok itu harus punya perasaan yang sama. Karena kita juga sabar Praka, sabar. Kayak curhat banget Praka ya. Iya nggak sih? Kayak dari dalam hati nggak sih? Aku tuh kebaca yang dasar cowok tidak peka ini. Oh, agak ini ya, agak kayak muncul emosi. ya. Dia tuh kayak emosi karena ada tanda serunya. Iya. Jadi dia cerita tuh sambil naluri mempertahankan hidup kamu tuh muncul ya. Gitu. Oke. Jadi kemudian semua cowok itu nggak kayak gitu juga. Ada juga cowok yang dia suka nih. Ada juga yang karena dia suka tiba-tiba lama juga. Ada juga. Oh gitu, iya, siapa tahu kan dia pengen membentuk cerita yang keren kan gitu. Pura-pura nggak tahu tiba-tiba ternyata sama-sama suka. Tiba-tiba ngelamar. Tiba-tiba ngelamar ya. Iya, tiba-tiba undangan. Tiba-tiba undangan gitu, undang orang lain. Waduh. Oke ya itu ya. Mungkin nggak terlalu. Ini soalnya sedih tapi kitanya lucu-lucu. Iya. Bingung ini hati gimana ya sedih. Intinya sedih gitu hati. Tawa-tawa. Semoga teman-teman sini menikmati ya. Amin. Oke. Mungkin nggak banyak yang perlu kita bahas dari cerita ini ya. Teman tadi kembali lagi kepada cewek-cewek yang mungkin punya perasaan yang berlebihan sama cowok. Gimana ya mungkin mengagumi tadi nggak jadi masalah kan, karena kan rasa mengagumi tadi kembali lagi kan Allah yang ngasih gitu kan. Tapi tadi jangan sampai kita itu memaksakan orang yang kita kagumi itu punya perasaan yang sama kita gitu kan. Itu ya yang perlu ditekankan banget gitu. Gitu. Oke, apalagi di sini garis bawain Bang, cowok ya. Singgung lo Praka kamu parah. Bentar, plot twistnya ternyata apa tuh? Kita yang ngomongin Praka gimana Praka? Kita. Iya. Jadi dia ngomongin kalau kita tuh nggak peka Praka, gimana Praka? Alhamdulillah aku masih sehat sih. Oh, iya. Udah dia ngomongin Mbak Nabila, ada peka bukan peka. Aku masih ngambil peka yang ini. Oh iya, sudah oke lah. Oke. Kita lanjut ke next cerita. Gimana nih? Oh, udah cukup nih. Oke. Silakan baca. Udah tadi kan udah. Iya. Aku kan tadi. Enggak sih.
Sakti tadi. Oh, aku ya. Iya. Sekarang aku ya. Iya. Oke. Nah, ini ya. Assalamualaikum Hyung dan Jusi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tanya-tanya. Boleh dong. Cowok tuh ilfil ke cewek yang kayak gimana? Apa cowok sangat menjadikan kecantikan saat menyukai cewek? Oke, gimana tuh? Ayo. Sangat menjadi kecantikan. Oh, gimana? Oh, jadi red flag-nya ini. Ya. Aduh, ini subjektif ya. Ini kayaknya ceritanya saling berhubungan ya sama iya. Gimana yang pertama itu benci sama cowok gitu kan? Seperti di atas tadi ada yang mengagumi, yang ini nanya nyambung ya. Nyambung. Bikin grup aja lah. Atau udah di grup semua grup ya? Udah di grup. Coba, aduh, gimana nih berat nih jawabnya pertanyaan nih. Aduh, bisa skip gak? Ada pilihan nggak? Gue usah jawab, ada deh. Ada pilihan ganda nggak sih? Cowok tuh ilfil ke cewek kayak gimana? Banyak ya. Beda-beda loh, beda-beda. Iya, beda-beda. Kadang ilfilnya sama cewek gimana, aku gimana, beda-beda loh. Iya. Ilfil tuh kan artinya jijik, il tuh jijik. Kita telah dulu ya. Jadi kalau tuh ilfil sama cewek yang lagi main kotoran. Jijik ya, jijik. Literally jijik ya. Berarti apa ya? Berarti lawan kata dari referensi apa yang kalian senengi ya. Iya. Tapi enggak harus. Aduh, apa ya? Jijik. Berarti kalian coba ngebayangin momen apa kalian nggak suka atau kayak menghindar ya. Menghindar sama cewek seperti apa? Dia melakukan apa atau keadaannya gimana gitu. Coba. Penasaran? Apa ya? Tahu nggak Pick Me Girl kan? Pick Me? Nggak tahu apa tuh? Coba jelasin dulu lah. Apa ya? Tahu ya Pick Me? Karena tuh kurang suka. Ya kurang kayak ngerasa kayak, jangan gitulah kayak gitu ya. Karena kalau tuh nggak jijik banget sih sama orang tuh nggak jarang ya kalau nggak salah kalau ngerasa jijik. Cuma kayak misalnya apa sih? Ganjen. Oh. Ya. Lebih gitu. Ke responnya terlalu berlebihan gitu. Ya, nggak hanya respon, misalnya perilakunya. Misalnya kayak berlebihan gitu kayak genit yang terlalu genit. Ya, kalau itu kayaknya intinya kesana. Iya, justru nggak suka. Karena nggak tahu pandangan cewek kalau misalnya yang jadi genit itu justru bakal suka, itu karena nggak tahu. Cuman yang kadang satu kayak kalau mereka kayak gini kayak sentil terlalu berlebihan, justru kayak apa sih anaknya ya gitu neraka. Itu kalau ada satu gitu. Itu ilfil yang aku dulu ya. Sebelum kita lanjut yang kedua. Ya, boleh. Oke, kalau aku ya, cowok tuh ilfil ke cewek yang kayak gimana? Oke. Gimana ya? Aku beberapa kali juga menemui cewek yang bukan langsung benci gitu ya. Bukan jijik juga, enggak sampai jijik gitu. Lebih ke kayak ini cewek gimana sih? Padahal kan di sini aku tuh tahu cewek itu kan mahkotanya itu rasa malu gitu. Jadi kalau ngelihat cewek yang nggak malu sama deket sama cowok gitu kan, aku kayak ini kayak cewek bukan cewek lah, bukan. Padahal kan cewek itu dimuliakan karena rasa malunya gitu kan. Jadi kalau ada cewek yang terlalu, jadi katakanlah juga sama berlebihan sentilnya juga sama cowok, jadi terlalu akrab sama cowok tuh aku juga agak ngejauh juga, bukan yang ilfil langsung sih, nggak sampai ilfil yang terlalu akrab sama cowok-cowok kayak biasa aja. Juga aku tuh nggak ilfil sampai ngejauhin ya, cuma lebih ke ngebenci perbuatan itu kan. Jadi kayak ini kayaknya nggak cewek banget deh, gitu kan. Karena kan aku tahu cewek tuh rasa malunya tuh sangat dijaga banget dalam Islam kan, sangat perlu dijaga banget dalam Islam, karena kan rasa cewek itu dalam Islam tuh dijaga sampai baru keluar rumah pun sampai nggak boleh sering-sering loh. Dalam Islam tuh ya kan. Kalau nggak ada penting ya. Kalau nggak ada penting nggak usah keluar gitu kan. Tapi kembali lagi aku lebih ke benci kayak gitu kan, dengan perilaku cewek yang mungkin menurut aku rasa malunya agak sudah berkurang gitu kan. Contohnya gimana? Ya aurat juga aurat yang terbuka itu kan udah sangat jelas gitu kan. Dalam Islam kan aurat itu harus dijaga gitu kan. Aurat yang terbuka itu juga agak dihindari banget gitu kan. Kita sebagai cowok itu perlu menghindari gitu kayak gitu, menundukkan pandangan. Sama ini berarti juga kalau misalnya cewek make up berlebihan tuh berlebihan. Iya. Aku juga terkadang juga ngerasa nggak nyaman juga kalau ada ngeliat cewek yang berlebihan juga. Ngerasa nggak nyaman ya, bukan terlalu langsung ilfil yang
apa sih gitu kan. Ya, itu ada loh orang yang ilfilnya sampai gitu. Sampai ke orang-orangnya. Sampai ke gara-gara satu perbuatan buruk. Sampai orang itu ngejauhi banget gitu. Orang itu ada loh. Tapi kalau di sini aku tuh ilfilnya bukan ke sana, lebih ke ilfil yang ngebenci gitu kan, ngebenci perbuatannya ya gitu. Bagus kata-kata itu gitu ya. Ya, tapi jangan sampai kita tuh ilfil tapi tidak kita ilfil tapi tidak sampai mengejar tadi. Jangan sampai mengejar tadi. Ilfil tapi jangan sampai mengejar ya kan. Karena ini Praka, kadang lumayan berprinsip juga dari udah agak lama lah ya. Taruhlah tadi misalnya ada orang yang sikapnya bikin kita ilfil. Kata Praka kan kita tuh ilfil nggak suka tuh sama perbuatannya, bukan orangnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan Praka besok sifat buruknya hilang, dan sifat baiknya kan masih ada. Jadi bisa jadi dia tuh lebih baik daripada kita nantinya. Itu. Jangan sampai ngejar tadi, jangan sampai ilfilnya tadi sampai kita tuh ngejauh, sampai kita tuh membenci banget gitu. Misalnya dengan orang murtad gitu ya, dia ini udah baik banget, tapi belum Islam. Jangan sampai kita kayak misalnya ngebenci atau sebagainya macam. Dia tuh cuma belum Islam aja. Kalau dia udah Islam, mungkin udah paling top dia udah Islam baik semua. Mana pahalanya dari dosanya dari nol. Terus misalnya juga orang yang belum hijrah, teman-teman yang masih ada 1-2 maksiat, dia tuh cuma 1-2 maksiat, sisanya baik, suka ngasih orang, suka bantu-bantu. Bayangin kalau besok lusa dia udah nggak lagi bermaksiat, mungkin dia udah lebih baik daripada kita. Cuman hanya satu itu aja. Jadi yang dibenci itu rasa perilaku buruknya, bukan orangnya. Iya betul gitu. Oke, yang kedua tuh ada tuh. Apa cowok sangat menjadikan kecantikan saat menyukai cewek? Nah, gimana tuh kan? Iya. Kecantikan akhlaknya. Beda-beda. Ini tuh yang dia tanya tuh kecantikan fisik. Oh iya. Gimana tuh? Cantik tuh relatif ya. Ya kan? Setuju ya? Menurut Kalda si ini cantik, menurut Praka belum tentu. Belum tentu. Karena kan benar. Aduh, gimana ngomongnya? Singkatnya enggak ya berarti ya? Singkatnya enggak. Karena cowok itu ada juga yang menyukai cewek itu bukan cantik aja. Iya. Tapi ada batas minimum, ngerti nggak Praka? Misalnya cantik itu adalah poinnya tinggi ya. Misalnya yang cantik banget tuh adalah seluruh cowok sepakat kalau cewek ini cantik. Nah gitu lah ya. Dan sisanya kan relatif. Masukannya tapi ada batas minimum. Mungkin kalian nggak harus mencari atau berusaha cari jodoh atau pasangan tuh yang cantik banget tuh mungkin ya bisa bilang mana dapatnya lah ya. Tapi kalau misalnya dia nggak cantik banget tuh ada batas minimumnya. Ya batas minimumnya tuh ya kalian sampai nggak ini lah punya kayak ya nggak bakal bosen lah. Kalau kalian ngerasa mungkin dia memang sebenarnya nggak cantik secara kesepakatan seluruh pria gitu ya. Atau bagi kalian pribadi sendiri mungkin nggak cantik banget ya maksud kalian. Tapi selagi kalian ngerasa kayaknya kalian nggak apa-apa kalau bakal ngeliat dia setiap hari kayak gini, bakal ngeliat dia bangun kayak gini, kalian nggak masalah, kalian nggak sampai bosen, kalian nggak sampai buang muka atau kalau ngobrol noleh lagi saking nggak mau. Nah itu nggak apa-apa jadi karena kan yang lebih utama tadi kalian harus akhlak. Kita tuh mungkin kalau kalian kayak ngebayangin kalau misalnya hidup sampai itu kayak seru aja pasti ngobrol dengan orang yang kita tuh udah satu frekuensi. Kan kita tuh ngobrolnya kita pengen suasananya, bukan karena ngelihatnya. Nanti dia ujung-ujungnya bakal jadi rebutan, bakal ubanan tetap. Lebih ke tidak berarti ya? Iya, berarti lebih ke tidak sih jawabannya kayak gitu. Oke. Setuju nggak? Setuju. Kalau aku juga gitu, karena kan kata tadi cantik itu relatif tadi kan setiap pandangan orang tuh beda-beda. Dalam Islam juga kan mungkin kalau pernah dengar juga bahwa dalam Islam itu perempuan itu dinikahi karena 4 tadi kan. Kecantikan juga termasuk tuh. Kecantikan atau kegantengan itu termasuk loh. Kemudian akhlak, bukan akhlak, kecantikan atau kegantengan, hartanya, keturunan, kemudian baru agamanya. Tapi yang paling utama itu agamanya. Tapi ini bukan semua cowok ya, karena ada juga cowok itu yang melihat karena kecantikannya. Adanya kenapa dia mendahulukan kecantikannya baru agamanya? Karena dari kecantikan itu membuat agamanya itu semakin kuat. Ada orang itu yang ketika aku melihat dia keimanan aku tuh kayak ngecas jadi dia bersyukurnya semakin jadi tujuan dia menikah tuh pertama untuk kecantikannya, karena kecantikannya memang kecantikan itu kan luntur kan tapi karena kecantikannya dikuatinya dia ketika di awal menikah, kemudian ketika menikah kan itu kan ketemu terus tuh semoga keimanannya tuh sampai menjadi memuncak, jadi agamanya itu semakin
terlihat baik semua gitu. Jadi berawal dari kecantikan yang mungkin pria ini sukai dari kecantikan tadi, bisa juga itu ya, karena semua pria itu kan beda-beda. Pria itu jangan sampai, karena itu cewek itu suka bilang semua cowok itu sama. Itu, berarti sama kalau sama kayak ini K-pop ya, XO itu ya. Ya karena kan ya, sama karena sama di cowok tuh nggak semuanya sama loh. Ada juga cowok yang tadi karena kecantikannya mungkin dia awal-awal karena kecantikannya, tapi dari kecantikannya itu membuat ke agama si cewek ini semakin muncul gitu, semakin membuat si cowok ini cinta sama agamanya. Berawal dari cantik bener berpindah ke agama yang baik gitu kan. Tapi tadi karena dalam Islam tadi udah dijelasin, yang paling utama itu agamanya dulu. Jadi kalau kita mau cari calon istri gitu kan, agamanya dulu gitu kan. Berarti bukan salah gitu enggak ya? Salah. Karena kan setiap orang tuh beda-beda. Ada juga orang itu yang mencari istri karena kecantikannya. Mungkin kita nggak tahu tujuan loh. Kita nggak tahu tujuan. Aku pengen cari istri yang cantik. Apa dulu tujuannya? Ada juga bisa jadi tujuannya itu cantik karena dia pengen memperbaiki keturunan. Ada loh. Boleh. Karena apa? Karena dalam Islam itu memperbaiki keturunan itu salah satu tujuan kita ini dilahirkan. Karena kan kita dilahirkan untuk menjadi khalifah kan? Khalifah di muka bumi kan. Nah, jadi kita tuh juga ada juga naluri tentang mempertahankan keturunan gitu kan. Nah, itu kan baru satu apa? Naun ya. Lupa aku. Pokoknya mempertahankan keturunan gitu. Nah, itu jadi kalau dia niatnya pengen cari istri yang cantik karena pengen memperbaiki keturunan, itu nggak apa-apa loh. Itu nggak dilarang sama agama. Karena justru bagus. Jadi keturunannya nggak itu aja. Coba bayangin orang Papua. Kan yang dia kalau dia nikah sama yang Papua kayak gitu aja kan. Coba dia keluar. Ada anak yang pelaturan gitu. Ada anak yang yang cowoknya Papua, yang ceweknya Barat gitu kan, ya kan? Nah itu salah satu bentuk keistimewaan Islam juga. Karena kan Islam itu kan beragam gitu kan, beragam dengan. Gak ada larangan juga juga sama beda ras, beda suku. Itulah kenapa di dalam Islam itu nggak ada yang namanya kesetaraan. Iya, karena kan ada orang tuh, kalau aku nih, kalau orang kaya tuh nikahnya sama orang kaya. Kalau orang kulit hitam tuh nikahnya sama orang kulit hitam, nggak ada loh. Nggak ada ya. Iya, jangan sampai kita tuh terpengaruh gitu. Dalam Islam tuh nggak ada yang namanya kesetaraan gitu. Karena Islam itu memuliakan. Karena aku pernah dengar cerita juga dari guru aku ya, mungkin guru kau juga, namanya Kak Usai juga kan. Dia tuh dulu tuh anak Rasulullah. Siapa ya namanya anak Rasulullah itu yang dinikahkan? Bukan anak Rasulullah. Yang apa sepupu ya? Ponan Rasulullah. Anaknya dia itu pamannya siapa namanya? Abu Thalib. Mamanya Abu Thalib itu ada anak. Jadi si perempuan kan. Kemudian Rasulullah ini punya budak. Seorang budak loh. Budak itu dimerdekakan, dinikahkan sama si sepupunya tadi, yang anaknya Ali Abu Thalib tadi. Padahal itu budak. Padahal itu tadi budak. Sama keturunan masih keturunan Rasulullah. Masih ada hubungan darah sama Rasulullah. Nah itulah kenapa Islam itu nggak ada kesetaraan tadi. Jadi Islam itu nggak ngelihat orang kaya sama orang kaya harus menikah gitu. Kalau gitu ujung-ujungnya dunia ini isinya orang kaya sama orang kaya terus, orang miskin sama orang miskin terus kan. Itulah dalam Islam itu nggak ada yang namanya kesetaraan tadi. Iya, bisa terjadi itu di kerajaan mereka. Misalnya orang-orang bangsawan tuh dia maunya nikah sama orang bangsawan biasa. Kalau kita nggak lagi biasanya udah jarang. Udah nggak sih biasanya. Iya, udah nggak lagi kan. Ada kan yang pangeran Charles pangeran siapa sih yang di luar di Inggris enggak? Dia tuh nikah sama orang biasa pernah. Iya. Nggak ada ya. Tapi itu dongeng aja. Enggak ada asli. Jadi dia keluar dari keluarga kerajaan. Oh iya, sampai keluar itu ya. Iya. Pernah dengar. Oke gitu ya teman-teman, terkait kan ini agak yang sedikit tapi panjang kita bahas. Tapi seru loh teman-teman di sini cerita sambil nanya juga. Iya, jadi kita bisa ada panjang ya. Agak panjang. Oke. Ini yang benar kan ya kan? Iya. Aku pesan. Kau udah. Oke. Apakah teman-teman udah tidur? Belum. Nah, coba kita. Iya. Udah tidur belum? Kita mau lanjut nggak teman-teman? Silakan kalau mau lanjut ketik angka 60. Ngeributin banget ya. Ya, coba. Buka HP dulu, buka kunci, buka kolom komentar, nyari angka 6, nyari angka 0. Coba. Klik angka 60 teman-teman kalau mau lanjut dibacain ceritanya. Atau udah tidur semua nih? 60. Oke. Ada yang lebih tinggi? Malah jadi lelang. Ada dua orang. Gimana teman-teman lain? Kita mau lanjut atau gimana nih? Nah, jangan sampai teman-teman tidur ya. Minimal setengah dulu lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 orang, 6 orang, boleh dong?
Gas. Oke, 3. Ayo dikit lagi, 2 orang lagi. Ayo Habib, Bib, keluar Bib. Malah sambil main Mobile Legend. Bib. Nggak panas sama ini ya. Gak panas ya? Iya. Gas. Oke, shout out baby. Satu lagi, please. Tap. Oh ya, oke, thank you. Kita mulai. Oke, masih ada beberapa ya teman-teman, kita coba bacain lagi buat cerita teman-teman yang lainnya. Sekitar masih ada 59 lagi. 29 cerita. Ini banyak kan. Oke. Kak, saya punya sahabat yang luar biasa baik. Cuma dia aneh Kak, suka jodoh-jodohin saya sama temennya mulu. Padahal saya sukanya sama dia. Gimana ya cara menyadarkan dia kalau saya tuh suka sama dia? Atau enggak, perlu disadarkan saja Kak? I see. Berarti dia ini pertemanan cowok cewek ya? Iya, beda ini ya. Tapi kita udah tahu dia ini cowok atau ceweknya. Oke, ya kan? Dia kan udah tahu dia ini cowok apa ceweknya. Kalau biasanya nggak biasanya sih, kalau udah pengen bersuzon. Biasanya cewek ini yang cerita nih. Iya, dia punya sahabat cowok. Oke. Gimana tuh tanggapan terkait dengan persahabatan cowok cewek? Iya. Kayak gimana? Referensi orang beda-beda ya, entah kada pernah dengar, entah pengalaman, entah apa pokoknya. Cuma kalau sampai sekarang kadang ngerasa persahabatan cewek dan cowok tuh harusnya tidak ada, Bang. Ya, betul. Ya. Dihindari banget ya. Terlepas dari ada yang ngomong enggak ada rasa sama sekali. Ya, enggak ada rasa sama sekali kok beneran. Gitu. Cuman pergi jalan kok nonton. Hoax terserius. Hoax ya. Hoax terserius ya. Misalnya ada Bang ya. Ya jelas pasti enggak boleh lah sahabatnya. Pun nggak ada, memang kita nggak tahu ya isi hati orang ya, pun nggak ada rasa sama sekali, tetap aja nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya. Interaksinya mungkin ada sentuhan sama kan nggak boleh. Tatap matanya yang ngobrol sama sahabat kita di masa. Iya. Nggak mungkin kan. Ini kan sapa. Kalau temen oke lah sapa. Kalau sahabat tuh pasti kan tos atau apa kayak terus balik dulu ya. Itu udah nyalain. Iya. Jadi pertemanan lawan jenis itu dihindari banget. Dihindari. Mungkin teman-teman sini boleh nyari circle yang sesuai. Kemudian yang baik-baik juga ya. Hidup aja kok cowok sama cowok. Iya, karena dunia nggak berubah kalau nggak ada itu. Oke, gitu. Yang lain gitu. Nah kan ini gara-gara pertemanan saya sampai-sampai si cewek ini punya perasaan tadi. Iya, kan? Padahal cuma jodohin ya, padahal dia jadi suka sama ini. Gimana ya cara menyadarkan? Kita bantu dulu, gimana cara nyadarinnya Praka? Nyadarin apa nih? Nyadarin cowoknya nih? Nyadarin kalau si penanya ini suka sama sahabatnya. Iya. Aduh, perlu jauh ya, perlu lah ya. Buat masalah banget ini. Oke. Kalau dari aku nih ya, buat yang mungkin ceweknya, kita anggaplah cewek ya, sepakat dulu ya. Ya coba ya. Mungkin buat mbaknya yang nulis ceritanya terkait dengan suka sama sahabat sendiri. Pertama tadi karena kan kami udah jelasin terkait dengan persahabatan antara cowok dan cewek itu sangat tidak dibolehkan dalam Islam, karena kan ihtilatnya, interaksinya itu sangat beresiko untuk ke jalan kemaksiatan, minimal lah sentuhan ataupun pandang-pandangan itu udah menyalahi aturan loh, gitu kan? Dan menyalahi dalam Islam gitu. Nah kemudian terkait dengan perasaan mbaknya ini, ya mungkin tadi yang perlu diselesaikan dulu persahabatan tadi. Persahabatan itu kan perlu dihindari tadi. Mbaknya udah tahu tuh dari kita sampai ini. Mungkin coba mulai sekarang obrolin sama sahabatnya ini, yang cowok ini. Kita tuh nggak boleh sebenarnya sahabatan sama cewek. Mungkin coba untuk cari circle lain gitu kan. Kemudian terkait dengan perasaan tadi, kalau diungkapin itu aku rasa bakal nyakitin buat cewek sih. Karena kan cewek itu sensitif banget gitu. Menurut aku cewek itu sensitif banget. Karena seandainya gini, dia tuh pengen ngejauhi cowoknya karena sudah tahu persahabatan cowok cewek itu udah nggak baik kan. Kita udah jelasin gitu kan. Kemudian dia ini mau ngomong sama cowoknya. Menurut aku pertemanan kita udah sampai cukup sini. Tapi sebelum itu aku mau ngungkapin sesuatu. Itu bakal gimana ya? Bakal kepikiran sama si cewek sampai kapanpun dan buat dia sulit ngelupain. Jadi lebih baik kalau menurut aku ya, si cowok sama cewek ini lebih baik ngobrol terkait dengan persahabatannya yang mungkin mulai untuk kasih jarak, kemudian pergi ke circle masing-masing yang searah gitu ya, dengan kebaikan juga ya. Kemudian terkait dengan perasaan tadi, coba untuk dipendam dan ditahan aja sampai perasaan itu hilang.
karena kan ya kita nggak tahu jodoh dia, siapa tahu kedepannya dia jodoh kita, tapi setidaknya kita jangan sakit hati karena kita udah ngungkapin tapi nggak dibalas, karena itu sakit banget loh. Kalau harus terbalas, Apakah si cowoknya udah siap untuk jadi gitu. pasti kalau seandainya terbalas kan rupa-rupanya nih ternyata si cowok ini suka juga sama dia, apa yang terjadi? Pacaran pasti. Karena sahabatan, berawal dari sahabatan, kemudian punya perasaan, dan terjadilah pacaran. Kemudian terjadi pacaran, putus, sahabatnya hancur, hubungan tali silaturahmi hancur. Jadi lebih baik mulai sekarang persahabatannya diobrolin terkait dengan tadi, kemudian untuk perasaannya dipendam, menurut apa ya, dipendam dan mulai netralisir dengan hal-hal yang lain lah. Jangan sampai hilangin kalau perlu. Kalau masalah jodoh tuh ya kita kedepannya, kalau kedepannya jodoh kita alhamdulillah, kalau enggak ya kalau seandainya jadi jodoh kita kedepannya ya itu bakal jadi cerita loh, bakal jadi cerita bagus tuh. Dulu tuh aku tuh ketika sahabatan sama kamu tuh aku suka loh sama kamu. Ini udah nikah ya, udah nikah. Aku tuh dulu tuh suka sama kamu loh, gitu kan. Jadi cerita bagus. Tapi kalau seandainya dia ungkapin, kemudian si cowok juga suka, terjadi pacaran dilarang juga kan. Kemudian dari pacaran itu mungkin suatu saat bakal putus juga. Ya, nggak temenan lagi. Nggak sahabatan lagi. Tali silaturahmi hancur, hubungan persahabatan hancur. Jadi itu gitulah. Banyak yang nggak baik pokoknya. Gimana? Ya, karena juga setuju. Setuju aja. Setuju terus pokoknya kalau apa yang pernah ngomong ini. Tapi kan mungkin ya dia sahabat kan mungkin karena belum tahu Praka ya. Kita ngomong ini ya belum tentu dilakukan sama si penanya kan. Besok mau ngomongin. Tapi setidaknya mungkin si penanya ini bakal tahu atau nambah di kupingnya kalau ada kata-kata kalau persahabatan cowok-cowok itu nggak boleh. Ya, siapa tahu kan nanti kedepannya mbaknya bakal baca-baca lagi atau muncul pertanyaan untuk diri sendiri kan, kayak emang kenapa sih nggak boleh jadi belajar sendiri ya, siapa tahu ya. Tapi harapannya tadi gitu. Ya harapan tadi persahabatan itu dihilangkan dulu kan tadi kan. Tapi nggak serta-merta mbaknya harus besok aku harus mutus ini. Ya awalnya mungkin pelan-pelan aja kayak guys kita hari ini kumpul ya. Aku nggak dulu katanya gitu kan. Awalnya mungkin nggak jauh dari hal sepele dulu. Ketemuannya dihindari dulu. Awalnya gitu. Jangan serta-merta. Baik itu bro kita ketemu hari ini. Kita putuskan persahabatan karena nggak boleh kata-kata. Jangan ya. Jangan. Itu juga nggak baik loh. Itu bakal merusak tali silaturahmi juga loh, kan? Iya. Jadi perlu proses juga kan. Oke. Baik. Lagi. Lagi apa? Bentar lagi. Ada apa yang bentar lagi? Oh, bentar lagi. Gak boleh lebih dari 10 ya? 10 kita. Sorry. Oke, aduh panjang lagi kan ya. Coba cek dulu yang lain. Oke. Sorry. Ada sih. Ada yang itu juga. Oke, 3-4 lagi teman-teman. Nama berapa? Siapa? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Yang nanti nambah. Ini tadi mana yang panjang? Ya, itu. Coba. Udah apa? Jadi deg-degan gara-gara waktu dikit. Oke. Assalamualaikum kakak-kakak. Kak izin aku mau cerita. Tahun ini sangat berat sekali. Tahun depan adikku ada 2 yang mau tamat sekolah. Satu tamat pondok pesantren dan mau lanjut ke SMA di Ponpes. Yang lain dan satunya lagi mau SMP dan ingin masuk pondok pesantren juga. Adikku mengharapkan kalau aku bisa melanjutkan sekolah-sekolah mereka dan aku melanjutkan kerja tambahan sebagai Gojek cewek. Rasanya lelah pagi sampai sore ngajar dan lanjut di malam harinya ngojek. Nanti adikku sorry guys ya. Enggak, itu susah baca. Lanjut di malam harinya ngojekin keluarga yang pergi dan pulang kerja di malam hari. Tapi kalau aku nggak ngojek, nanti adikku putus sekolah. Aku percaya bahwa rezeki ada di tangan Allah dan aku ngerasain itu. Di saat semuanya kembali ke Allah, semuanya begitu sangat lancar. Ada aja orang baik yang datang untuk minta bantuan saya. Di saat itulah Allah kasih keajaiban dengan memberikan rezeki saya lebih. Allah itu maha baik dan sampai sekarang saya sangat bahagia karena bisa kerja serabutan di malam hari tanpa ada keluhan dan ketidakketerimaan atas takdir yang saat ini saya jalani. Allah itu maha baik teman-teman. Kalau kalian ngejalani dengan keikhlasan dan penuh dengan kesabaran, bakalan ada hal baik yang Allah kasih. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku pada malam hari ini teman-teman. Dariku anak pertama perempuan. Ini perempuan berarti ya? Ya. Ada di tawan. Ada belanja Brak ya? Oke. Jadi tahun depan adiknya nih barengan nih. Satu mungkin dari Ponpes tingkat SMP ya. Mau lanjut Ponpes tingkat SMA. Satunya lagi mau masuk Ponpes tingkat SMP. Gitu ya kalau nggak salah tadi ya. Kurang lebih gitu lah pokoknya.
Sedangkan di cerita ini dia ini juga ngebantu adiknya sekolah. Kita nggak tahu ya kondisi orang tuanya gimana, tapi dia yang bantu adik-adiknya sekolah dengan cara tadi ngajar, sama malam harinya jadi ngojek, ada yang ngojekin, ya ngojek satu keluarga sama apa tadi? Ya gitulah. Jadi itu kan kasarnya serabutan ya, kayak kerjanya yang bukan yang kantoran segala macam. Tapi ternyata alhamdulillah mungkin mbak ini juga berusaha, berdoa selalu, ada aja rezeki Praka kata tadi. Ya, rezeki datang nggak terduga. Dia bilang tadi ada rezeki dari Allah, tadi udah nyebutin juga tadi. Iya. Ya udah nyadarin gitu ya. Rezeki dari Allah. Kadang kita kan mikir kan kayak misalnya kalau ngojek sebulan dapat sekian, ngajar dapat sebulan. Kalau dijumlahin kadang kita tuh merasa nggak cukup ya. Tapi pas di akhir bulan kita merasa cukup ya. Iya ya, entah mungkin dari dikasih orang atau misalnya dikasih apa gitu kan, ya dikasih pekerjaan tambahan lah, ada aja gitu ya. Ini kak kalau ceritanya tuh generasi channel nggak sih yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya? Bisa termasuk. Ya termasuk karena kan dia membiayai adiknya tadi kan. Iya. Oke. Kalau dari ini ya, dari ceritanya ini kan kita masuk ke kisah ini ya, bukan lagi yang tadi ya. Dari kisah ini sih nggak banyak yang mungkin bisa aku kasih ataupun aku ungkapin buat cerita ini, karena kan aku juga nggak turut merasakan, karena kan alhamdulillahnya aku masih ada keluarga aku yang mampu untuk bukan yang mampu sih, yang masih mau untuk biayai untuk kuliah aku gitu sampai sekarang gitu kan. Tapi buat mbak juga ini kan cewek, buat mbaknya mungkin nggak banyak yang bakal aku kasih ataupun nggak banyak yang bisa aku berikan gitu kan untuk menyelesaikan. Mungkin nggak juga sampai selesai sih, lebih ke buat tenang aja sih. Jadi buat mbaknya semoga adiknya pengen kuliah tadi dipermudahkan lah ya. Amin. Dipermudahkan. Kami cukup doakan juga buat mbaknya ini, buat adik-adiknya tadi dipermudahkan untuk melanjutkan ke jenjang lanjutan. Tadi masalah uang tadi mbaknya udah bilang juga bahwa rezeki itu dari Allah tadi kan. Tapi kembali lagi bahwa manusia itu juga secara nggak sadar kita mengeluh dengan keadaan dan situasi kita sendiri. Seakan-akan Allah tuh nggak pernah baik sama kita, padahal kita sampai sekarang bisa Zoom, bisa komunikasi sama teman, bisa kemana-mana aja pakai motor, ini sampai ngojek itu salah satu nikmat Allah yang perlu kita syukur dulu. Jangan sampai kita tuh fokus ke rezeki yang banyak yang kurang menurut kita, sehingga kita melupakan rezeki yang selama ini kita rasakan dari Allah itu, yang walaupun sekecil ya, bukan sekecil loh, kelipatan mata itu kalau kita hitung-hitung tuh nggak bisa dihitung loh. Tapi karena kita tadi terlalu fokus sama keinginan keinginan kita yang banyak, sehingga kita merasa kurang terus gitu kan. Ya kembali lagi semangat buat mbaknya, tadi udah semangat buat mbaknya. Kami suka ikut mendoakan semoga adik-adiknya tadi bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sebenarnya ya, dan bisa mungkin saat ini mbaknya di fase kayak gini, tapi percayalah suatu saat pasti ada jalan yang terbaik, karena kan skenario Allah itu kan kita nggak pernah tahu tuh, kita nggak pernah mengerti gimana cara Allah itu membuat kita itu sampai kepada titik tertinggi sampai ke terendah, kita tuh nggak pernah tahu. Mungkin ini bisa aku jadikan ringin juga buat teman-teman yang ngerasa bahwa rezeki itu sulit banget ya. Aku juga selama kuliah ini kebetulan itu sangat dibantu Allah. Aku ngerasa banget dibantu Allah. Karena apa? Karena mulai dari aku masuk kuliah itu yang mungkin orang tua aku yang ekonominya kurang gitu kan. Nah tiba-tiba Allah tuh kasih dari rezeki yang tidak sangka-sangka. Aku kira aku tuh bakal stop di semester 2 gitu. Karena kan semester 2 itu orang tua aku itu di desa, karena kan desa aku itu udah nggak bisa ngehasilin apa-apa gitu. Jadi untuk karet itu kan, untuk karet itu sulit banget gitu. Sampai satu bulan itu cuma 300.000. Satu minggu. Satu minggu tuh cuma 1.000. Cuma 300.000. Jadi satu bulan tuh 1 juta. Satu bulan dari penghasilan kebun karet. Iya. Sedangkan kuliah aku kan anak komputer yang perlu biaya banyak gitu. Apalagi kuliahnya di Palembang, ngekos gitu kan. Nah, perlu kehidupan gitu kan. Ya nggak cukup lah untuk 1 bulan gitu. Apalagi di keluarga aku di dusun itu ada adik aku yang masih sekolah, kakak aku sama anaknya di rumah sama orang tua aku gitu kan. Masih perlu kehidupan di dusun juga. Nggak mesti aku diserahkan sama aku semua kan 1 juta itu. Perlu dikelola gitu. Jadi sampai aku tuh ya aku ngalur aja gitu ya.
menikmati proses dari masa-masa kuliah ini sampai aku tuh beri kenikmatan sampai aku bisa di sini, bisa ketemu hike gitu kan. Itu nggak sampai sekarang udah semester akhir. Iya, Alhamdulillah. tiba-tiba aja udah semester Semoga akhir. lancar. Dan Kita doain lah. ya dari rencana Allah tadi ya. Kembali lagi buat mbaknya, kita nggak tahu rezeki mbaknya dari mana gitu ya. Kita nggak tahu. Siapa tahu nanti ada yang turun dari langit uang segepok ya. Ya nggak kita hanya ya siapa tahu kan rezeki Allah tuh kita nggak pernah tahu dari mana. Tapi yang pasti rezeki Allah itu pasti bukan apa? Bukan nggak apa sih namanya? Apa? Lupa aku ungkapannya. Apa tadi? Rezeki Allah itu pasti ya. tapi bukan takarnya sudah pasti gitu. Takarnya sudah pasti. Jadi kita tuh cukup mengikhtiarkan bagaimana kita menggapai rezeki itu. Jadi tadi kembali lagi ikhtiarnya gimana kan tadi ada jadi, yang baik. Sudah rezeki itu sudah ada ya, ya. Bentuknya segini ya. Dan skenario mbaknya yang membiayain adiknya sampai pondok pesantren tadi itu tuh Allah tuh udah tahu, Allah tuh udah ngatur semuanya. Jadi mbaknya cukup serahkan semuanya sama Allah tadi, kembali lagi ke Allah. Itu sih. Oke, kalau kalah sudah tadi. Sudah ya. Mana? Semoga lancar lah semuanya. Ini malah dicie-cie ini nih. Orang lagi sedih nih. Nggak baik. Semester akhir. Semangat semester akhir. Tak patut. Masih ada lagunya? Masih ya? Apa nih? Oh, oke. Masih ada ya lagu-lagu teman-teman. Yeah. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya teman-teman. Buat mbaknya kami doakan semoga permasalahannya cepat diselesaikan ya. Semoga adik-adiknya bisa melanjutkan ke tingkat yang tertinggi. Setinggi apa? Ya, setinggi harapan orang tua. Oke. Ya, semoga mbaknya enggak sedih lagi ya. Iya, enggak sedih kok. Enggak sedih kan ya? Iya, cerita aja. Iya. Ini yang mana tadi ini? Iya. Oh, ini tadi kan. Oke, kita lanjut ke yang ini. Oke. Silakan, Bang. Doa serta harapan semoga Hyung sama Jusi selalu bersama. Biasa aja ngomong Ajusi. Oh. Ya. Jusi. Enggak usah pakai gitu. Oh, gimana itu? Jusi. Oh. Semoga Hyung sama Jusi selalu bersama di next time di agenda yang mendatang. Kalian berdua seru kalau digabungi ya. Jadi itu gitu. Ini bukan orang Palembang nih. Iya, bukan. Selalu sehat Hyung dan Jusi ya. Amin. Terima kasih ya teman-teman atas doanya ya. Karena kita ada di mana? Kita berdua tuh ada di mana? Di Urban. Oh. Iya, berarti orang Palembang. Oh iya. Oh, dia nggak tahu kita tahu kalau berdua seru kalau digabung. Iya. Berarti next time kalau mbaknya ke Palembang harus nonton Urban. Siap. Apa itu Urban nanti dikasih tahu. Biar tahu kami tuh kalau offline tuh gimana. Iya. Kan online kan. Ya enggak sih seruan online juga sebenarnya. Seru online ya? Iya. Kita bebas. Iya. Sambil duduk. Sana juga duduk ya. Oke. Kita next. Oke. Ini seru nih. Oh, kali lagi ya? Oke. Cinta segitiga, di manalah aku peran utama. Ulang. Cinta segitiga gimana menurut Hyung sama Jusi? Apa kalian berdua pernah merasakannya juga? Ini cinta lagi. Tadi sedih ya dong. Ya. Pernah nggak ngalamin cinta segitiga? Oke, cinta segitiga jelasin dulu. Ini cinta segitiga nih. Jadi cinta segitiga itu prakara adalah cinta yang ketiga sudutnya jika digabungkan menjadi 180 derajat. Oke, ini kan cinta segitiga nih. Aku suka sama ini. Ya. Yang ini suka sama ini. Yang ini sama aku. Itu. Enggak lah. Kan bersinambung. Cowok ceweknya dulu yang mana nih? Ini aku. Cowok. Sama cewek ini. Cewek. Ini cowok. Ini cewek. Iya, aku cewek misalnya. Oh, masih ada orang keempat lagi? Enggak, 3. 3 aja. Ya, jadi pilih. Oh, oke. Misalnya, nanti kalau pakai nama ini sama lagi. Pakai mana? Ini nama Anton segitiga ya. Jangan Anton lah. Yang atas cowok. Oke. Yang bawah ini cewek. Bawah sih. Ya, dua-duanya lagi. Ya, dua-duanya cewek. Jadi yang ini suka sama sini, ini cewek sini. Ya, kita suka sama si ini. Tapi si ini suka sama kita. Nah, gitu kan? Oke. Yang ini enggak ya? Yang ini enggak ya? Ilfil itu kalau itu terjadi. Ilfil kalau itu. Iya, enggak normal. Normal. Oke. Apakah kalian berdua pernah merasakannya? Kalau apa ya? Kalau dari pengalaman aku ini. Oh iya, pernah enggak dulu? Pernah enggak ya? Kalau dari pengalaman aku selama jatuh cinta monyet itu belum pernah. Kebetulan kalau aku suka sama seseorang tadi ya, teman-teman yang pernah ngeliat aku live Telegram tahu kalau aku dulu itu gimana. Kalau suka sama seseorang langsung ungkapin gitu, tinggal terjadi pacaran dan nggak pernah yang namanya ada teman lain yang tikung itu. Dia kan terjadi tikung kalau dia. Iya benar. Ya, tapi nggak pernah. Jadi aku nggak pernah mengalami gitu. Kalian pernah nggak ya? Suka aja kalau tuh nggak pernah pacaran. Iya.
Antum kan anak suci dari lahir. Enggak, soalnya mantannya banyak Oh, Pak Jadi, mantannya ke berapa ya? 48 iya, ya? lupa. Jadi Nggak dari TK yang mana? Oh, iya, iya. Segitiga ya? Nah, Enggak sih, insya Allah enggak. pernah. Pakai insya Allah lagi. Enggak. Ya, enggak pernah. Ya, soalnya sih ngerasanya enggak. Ya, Jadi enggak pernah. Ya, enggak pernah. berarti enggak perlu banyak diceritain. Kalau pernah kan perlu Oh diceritain. iya. Dia kan cuma nanya. Tapi yang pertama gimana menurutmu? Oh. Menurutmu gimana? Cinta segitiga. Iya. Gimana tuh apa? Kita setuju nggak apa gimana? Oh, begini ya. Kalau Iya. setuju. Ya nggak setuju lah pasti ya. Iya, setuju lah. Kan cinta itu satu Iya. orang sama satu orang aja. Atau misalnya ketika Praka Ngalamin. pacaran yang ngalamin, pernah nggak misalnya suka atau adalah rasa sama yang lain juga? Pengen untuk dimilikin juga, Bang? Ada nggak? Ya, namanya cowok ya. Lagi orang yang pacaran itu kan nafsunya itu besar Iya. banget gitu. Kalau masa Maksudnya suka. suka Misalnya- sama cewek lain kan? Iya, suka sama lain. Iya. Padahal kita tuh udah punya Iya, pacar, udah tapi punya suka pacar. sama cewek lain kan? Heeh. Pernah kalau gitu? Pernah. Pernah Oke. ngalamin ya, Iya, ngalamin. pernah. Pernah ngalamin. Aku waktu itu masih ada cewek gitu. Hmm. Tapi karena cewek kan, kalau aku cewek itu kebetulan nggak pernah yang satu kelas gitu. Oke. Jadi cewek tuh ada yang beda sekolah, ada yang beda itu Rugi kan. anak sekelas bisa ngerjain PR bareng. Makanya jadi ada teman sekolah itu yang teman yang di satu kelas itu Iya. yang deket, jadi Oh. kayak ada rasa lah sama teman ini Iya. kan. Tapi aku ada cewek tadi kan. Iya. Nah itu terjadi. Wow, benar-benar. Berarti itu kita segitiga juga. Eh, Enggak lah. belum segitiga Belum. kan? Sampai kalau misalnya Praka ada niatan pengen dapetin Ya, si ini, terus pengen buat strategi biar Ya. putusin yang itu. Nah, mungkin tuh. Berarti masih segi dua ya. Lumayan lah, 2,5 lah. 2,5 ya. Iya. Soalnya berani-beraninya suka sama orang lagi pacaran. Karena kan waktu itu yang orang pacar tuh nafsu lah pokoknya. Ya, gitu Ya lah ya. orang sama cewek itu nafsu ya. Ya, Gitu. Ini kenapa aja bahasa Iya. aku ini. Iya. Sucinya disiram pakai. Ya ini cinta tanda suci dan lahir. Pakai air suci. Nah, emang kayak agama suci. Oke. Next. Oke. Next ya. Oke, berapa lagi nih? Kita lagi nih. Oke, kita coba. Tungguin ya sampai selesai minum apa ya? Lebih dikit. Dua lagi. Ini kan kita ketiga Iya. pokoknya. Kita dua lagi teman-teman. Praka ya? Aku lah. Udah. Oh iya. Dengarlah. Aku kan cinta segitiga. Kata aku. Siapa sih dia? Tadi siapa doa serta harapan semoga bisa selalu bersama lagi dengan Ah. Oh ya Kalda. Aku. Praka tadi, ini Ya, Kalda, ya, ini Praka. aku berarti Ya. ya. Soalnya teman-teman, ini ada lupa dikit nih. Banyak. Lupanya. Nggak tahu kenapa Kenapa tuh? pengen menghilang dari sosmed. Oke. Nggak berharap dicari, tapi mikir bakalan tenang jauh dari orang. Oke. Aku menganggap tidak apapun permasalahan apapun jadi dewasa berat. Kenapa dulu pengen cepet dewasa ya? Masa kecil rindu banget pengen balik tapi nggak bisa. Nggak semua orang memahami kita. Lalu aku harus apa? Harus tetap hidup. Kalau nggak mau merasa hidup ya mati. Ya tadi kita walaupun kita menghilang dari sosmed, walaupun kita nggak aktif di sosmed, kita berkorban di sosmed pun dunia tetap sama. Berputar ya. Kita berputar. Jadi buat aku lembah ya, siapa ya ini? Buat yang bercerita kembali lagi kalau emang ngerasanya rindu masa kecil pengen balik itu enggak ini kayaknya merasa bahwa hidupnya tuh kurang bermakna lah ya. Iya. Tapi kembali lagi kalau dari aku tuh buat yang bercerita ini lebih ke cobalah untuk mencari tujuan hidup deh. Karena kalau kita udah tahu tujuan hidup, kita tuh bisa fokus loh. Kita bisa fokus, kita tuh hidup ini ngapain sih? Kita udah tahu tuh dalam Al-Quran kita tuh disuruh beribadah terus jadi sebagai hamba Allah untuk menyembah Allah kan. Ya gimana caranya? Caranya itu kita cari juga. Nah jadi kita tuh nggak fokus ke permasalahan yang saat ini mungkin teman-teman di sini sering ngelihat di media sosial, di apa sehingga teman-teman tuh ngerasa ini hidup orang keren-keren banget. Sehingga kita tuh kok hidup aku gini-gini banget. Nah sehingga tolak ukur teman-teman tuh ke orang lain gitu. Jadi nggak fokus ke diri sendiri lah. Nah jadi mulai sekarang buat yang udah cerita, mulai sekarang cari goals ataupun tujuan dari hidup ataupun kenapa kita hidup di dunia ini deh. Kemudian cari gimana kita bisa menggapai tujuan tadi. Karena kan kalau kita sudah ada tujuan nih, kita tuh harus tahu cara menggapai tujuan itu gimana. Nah, langkah-langkah itu kita cari juga gitu sehingga hidup kita bermakna. Kalau kita udah tahu tujuan hidup,
kita udah menjalani langkah-langkah untuk menuju tujuan hidup tadi, pastinya hidup kita tuh lebih bermakna, lebih terarah gitu. Kalau aku gitu dari ceritanya. Kalau gimana melihatnya? Apa jawabannya kalau tanya gitu? Kalau kada gimana? Oh, Coba tanya lagi. Kalau kada gimana? kalau gimana? Setuju. Lalu harus apa? Oh, harus apa ya? Aduh, pakai namanya lagi. Lalu harus apa ya? Iya, mungkin lagi capek aja Prak ya. Iya kan? Lagi capek. Bisa jadi lagi capek. Memang kadang juga ngerasain sih. Mungkin memang lagi pernah gak ada tujuan tuh izin lah rasanya Prak. Jadi fokusnya sama masalah. Iya. Kalau kita fokus sama tujuan tuh, masalah tuh kayak gili-gili banget. Misalnya gimana ya? Kalau kita misalnya mudik pakai mobil, caban, kita udah tahu nih kita mudik tuh pengen ketemu keluarga. Kalau terjadi pecaban berangkat paling pentingnya tuh sebentar, terus langsung nyiapin solusi pastinya ya. Iya misalnya ngambil dongkrak lah, nyobain ganti ban, kalau nggak bisa langsung nelpon karena ngerasa di sana tuh ada yang nungguin kita. Iya, betul. Itu kita pengen udah lama nggak ketemu, kita udah bawa oleh-oleh dan sebagainya. Tapi kalau kita kayak sekedar jalan aja, misalnya nggak ada luntang-lantung lah misalnya kemana, coba ya, aduh, capek nih ngapain? Ya karena kita ngerasa di sana nggak ada yang nunggu kita. Tujuannya nggak tahu. Tujuannya nggak dapet. Gitu. Tapi mungkin wajar lah mungkin karena kan kayak ada bilang tadi kita nggak bisa judge seseorang nggak semudah itu. Mungkin yang nanya belum tahu atau gimana. Bukan berarti kalian lebih tahu juga ya. Mungkin pernah lebih dulu ngalamin atau gimana, tapi mungkin lagi capek aja nggak masalah, tapi ya balik lagi ya harus segera balik lagi ya, harus move out atau move on dari masalahnya ya. Di ini sih lebih apa namanya, coba renung dalam positif ya tentunya. Tanya dulu, emang nggak mau medsos itu gara-gara apanya? Apa kalau misalnya memang gara-gara kalau ngelihat story temen, ngelihat story orang-orang itu ngerasa kita kayak jadi dapat tekanan sendiri, misalnya orang-orang udah keren justru bikin kita down, ya oke, nggak apa-apa Praka, bisa dikurangin. Tapi nggak harus mati medsos, bisa aja unfollow atau enggak hide dulu aja sementara, nggak apa-apa, daripada unfollow nanti temen bertanya kan, minimal dikurangin dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang masalahnya kayak apa Praka? Jadi Praka kalau di psikologi misalnya Praka juga ya kita nggak harus ngomong psikologi gitu ya. Kalau kita orang menghindar tuh Praka, dia tuh lagi ngalamin stres kan. Oh, menghindari kita ya. Menghindari sosial. Nah, jadi ada kalau menghindari sosial tuh dia ada cenderungan lagi stres, dia lagi capek, dia malas ketemu orang. Jadi bisa mengurung diri, pengen di rumah aja, pengen nggak main medsos, pengen nonaktifin sementara IG. Itu terjadi. Jadi mungkin banyak lagi capek aja. Renungin lagi aja, coba mundur ke belakang dulu, pengennya apa, kayak kata-kata coba lihat pengennya apa, coba tulis dulu senangnya tuh ngapain aja ketika apa, hebatnya di apa aja gitu, atau coba ingat lagi dulu tuh pernah pengen apa, mimpi apa dulu, pernah pengen ke Jepang misalnya. Nah jadi dari segala itu nanti kita udah merenung, udah evaluasi diri, nanti lama-lama ketemu tujuannya, udah ada semangatnya, ya gitu stresnya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, ini ada semangat ya. Terima kasih semangat buat Mbak ya, bukan Mbak Iko. Iya. Semangat buat yang cerita ya. Oke. Ini ada cerita terakhir buat segmentasi dibacain malam hari ini. Segmentasi. Oh, segmen aja ya. Oke. Oh, kalau terakhir ya? Iya, terakhir. Assalamualaikum Kak, terima kasih. Udah. Enggak ya. Assalamualaikum Kak. Bagaimana jika cita-citaku tidak setinggi cita-citamu? Bagaimana jika yang kuimpikan hanyalah hal-hal yang sederhana? Bagaimana jika yang kuinginkan hanyalah hidup yang sederhana, yang terasa asing dan jauh, yang sepi dari lampu sorot? Lalu lucunya aku suka sama dia yang sangat berkebalikan dari diriku. Cita-cita dia dan impiannya begitu tinggi, dan ternyata dia banyak pengagumnya. Tapi dia tetap rendah hati dan tidak ujub atas itu semua. Lagi pula itu kan hak orang ya untuk kagum sama dia. Nggak ada hak aku untuk melarangnya. Dari awal suka, aku pun sudah merelakan jika akhirnya dia bersanding dengan orang lain. Karena benar rasa suka, kagum, cinta itu yang gak harus memiliki. Cukup mendoakan yang terbaik untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi. Ya. Ya betul ya. Oke. Oh, kita masih lihat ya. Oke, kita lihat dulu. Berarti masih mengagumi ya. Dia masih terkait dengan mengagumi seseorang tadi. Gimana dia membandingkan dirinya yang mungkin masih, dan aku tadi kan masih jauh lah dari yang dikagumi gitu ya. Tadi kalau aku kan tadi udah aku kasih spill juga di awal tadi terkait dengan
kalau aku mengagumi seseorang tuh aku lebih ke fokus ke diri aku kan, bukan ke rasa suka apa sama orang itu kan. Jadi mungkin bisa jadi juga wasilah, jadi cara juga buat yang bertanya ya. Jadi kalau kita suka sama seseorang itu kita fokus ke diri sendiri. Tadi mbaknya udah bilang orang yang disukai itu banyak kelebihan lah menurut dia kan, menurut dia kita nggak tahu orang yang suka gimana kan. Tapi kalau kita tahu orang yang kita suka itu terlalu sulit digapai, ya balik tadi kembali lagi ke yang memberi rasa suka itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawa aja rasa suka itu dalam doa dan tahajud. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi ke rasa suka itu kan bukan dari kita, jadi kembalikan lagi kepada yang memberikan, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mbaknya nggak usah fokus ke respon sih, nggak usah fokus ke rasa orang itu sama kita. Jadi fokuskan aja rasa suka kita ke orang itu. Jadi rasa suka kita itu karena apanya tadi, karena mungkin karena kebaikannya tadi, ataupun karena kekaguman kita sama dia tadi kan, karena mungkin orangnya dakwanya keren ataupun akhlaknya keren gitu kan, sehingga kita tuh merasa kagum, merasa pengen memiliki lah kan. Tapi karena kita belum mampu untuk mengungkapkan, belum mampu untuk memiliki, belum mampu untuk kalau diungkapin juga bakal nggak jadi apa-apa ataupun malah terjerumus ke hal-hal yang negatif, sehingga kita menghindari itu. Jadi cara terbaiknya yaitu kembali lagi ke Allah tadi. Jadi buat yang udah cerita, jangan sampai kita fokus ke rasa orang lain untuk kita. Jadi fokuskan rasa kita untuk dia, kita jadikan itu motivasi untuk menjadikan kita lebih baik. Kita kan tahu tuh dia tuh tinggi banget gitu, tinggi sulit digapai, kita masih di bawah nih. Nah, cara kita untuk menggapai dia tuh gimana? Ya tadi upgrade diri, memperbaiki diri. Oh, dia tuh dakwanya gitu loh, aku nih belum pernah dakwah, ngomong aja nggak berani di depan kan. Jadi mulai sekarang mungkin bisa mungkin aku perlu belajar public speaking deh, biar bisa nyampain sesuatu, biar bisa minimal bisa jadi motivasi untuk kita tuh lebih upgrade diri. Rasa kagum tadi ya, rasa kagum itu bisa jadi upgrade diri kita juga. Itu sih kalau aku. Kalau kalian gimana? Bisa. Jangan. Kasih sedikit. Kayak dengan masih berhubung sama kita soalnya. Ini terakhir. Apa ya? Tadi itu udah ada, tapi lupa banget sekarang ini. Yang masalah tentang upgrade diri ya. Tidak, upgrade aku. Enggak, tadi kalian tuh mau nyampein itu juga. Okay. Aduh, lupa banget. Bentar. Jangan stay dulu ya, tolong ya. Jangan kemana-mana deh. Mungkin karena topinya dibalik. Topinya dibalik. Tetep aja kayak ngefek. Ini Praka. Oke. Tadi kan misalnya taruhlah kata-katanya rendah atau tinggi. Nah, jadi ada kesamaan, misalnya kita ngerasa rendah daripada yang lain ya. Oke. Kadang mau nyamain dengan orang yang sakit kaki tadi. Samanya apa? Kalau kita ngerasa misalnya si dia ini tinggi, bukan justru kita tuh jadi kayak males Praka. Jadi kayak sudahlah kayak gitu ya. Ternyata dia memang sulit digapai, jadi nyerah. Justru salah Praka. Nah, ya tadi solusi tadi yang Praka balik tadi. Karena dia tinggi, justru gara-gara itu kita nyiapin diri, kita siapin persiapan kita mulai jalan pagi biar bisa nanjak. Sama yang kayak sakit kaki tadi. Iya, betul. Karena kita sakit kaki, bukan jadi kita kayak sudahlah sakit kaki, ngapain lagi jalan, ujung-ujungnya nanti ya gimana. Bukan, tapi justru yuk berobat, yuk mulai berdiri, yuk mulai langkah kecil, mulai jalan sebenarnya. Jadi ketika misalnya ada hal yang menurut kita nggak asik, sakit lah, rasa misalnya nggak terbalas atau tapi bukan justru bikin kita down justru ya, betul. Karena tapi justru bikin kita semangat lagi, lebih baik lagi karena kita pengen bawanya ke Allah semua. Praka tahu Intan Mutiara? Bukan nama orang ya? Bukan. Okay. Bukan Intan si Anu bukan ya? Betul. Oke, tahu. Tahu Intan. Intan tuh permata tuh paling keras, benda paling keras di dunia. Jadi ada beberapa level ya kekerasan. Misal kayu sama panci. Kalau kayu gores panci nggak bakal kegores Praka. Karena kekerasan itu kuatan panci daripada kayu. Tapi kalau panci sama panci dia sama-sama bisa gores. Jadi level kekerasannya ya. Dan Intan itu paling tinggi kerasnya. Jadi dia nggak bakal tergores gara-gara kayu, panci atau benda-benda lain lah, batu-batu lain. Nah, untuk nyampe jadi Intan, dia tuh dipanasin berarti. Dan tingginya tuh
panas banget, ya diberi tekanan tinggi banget. Jadi justru orang yang paling di apa namanya digembleng, yang paling banyak cobaannya, yang paling banyak nggak enaknya hidupnya, sakitnya, justru itu orang yang bakal paling kuat, paling hebat, paling seperti Intan tadi ya. Iya. Bisa bilang paling insya Allah paling wah lah gitu. Kalau dia bisa melewati tadi. Panas yang tadi. Iya. Bukan justru jadi gara-gara aduh dipanas terus jadi melebur, jadi lelah, enggak. Justru wah inilah saatnya aku menjadi Intan. Iya. Jadi dari ujian yang besar muncullah Intan yang indah. Iya. Kak itu kucing di belakang namanya siapa? Wah, tahu aja ada kucing ini. Iya. Namanya kucing belum ada nama. Siapa yang mau namain boleh? Boleh. Oke. Ada nggak? Oh, ada lagi. Kadang pas capek-capeknya jadi lupa jadi itu. Aduh, ada yang manggil ternyata guys. Aduh, udah keluar ya? Masuk nih. Nggak bisa. Pokoknya harus dapat. Lah, kok maksa. Oke, kayaknya udah habis ya untuk cerita malam hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Wow, tadi aku memperhatikan banget peserta di situ. Kayaknya standby-nya tuh ya emang nggak banyak ya, tapi aku dari awal sampai akhir tuh orang-orangnya ya hampir sama semua gitu. Bisa kasih ada nggak sih? Bisa close. Ya bisa kasih plus untuk kita semua teman-teman. Bisa ada nggak? Ada kita ya. Mana nih? Leo reaction. Iya. Ya kita reaction, kita kasih plus buat kita semua. Tepuk tangan, hebat. Kalian hebat. Kalian luar biasa. Kalian hebat karena kalian terus orang yang beruntung. Oke. Orang yang beruntung apa? Dan untuk kita. Alhamdulillah. Amin. Oke. Sebenarnya kita sama-sama ucapkan terima kasih buat teman-teman ya. Dan sama-sama buat teman-teman yang udah standby. Udah mau mungkin ada yang cuman dengerin, ada yang baca, ada yang nulis sama dengerin ceritanya dibacain gitu kan. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nulis mungkin ya, udah mau cerita. Teman-teman hebat deh, karena nggak semua orang tuh berani cerita sama orang lain ataupun berani terbuka. Jadi teman-teman sini sudah hebat. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah cerita ya, udah sharing. Kemudian juga kami coba mohon maaf mungkin ya, mohon maaf ya. Mohon maaf kalau Kalda sama Praka ada salah kata, tadi mungkin bercandanya berlebihan. Kalau misalnya ada yang disampaikan salah, tolong dikoreksi. Ya bilangin aja ya. Ya nggak apa-apa. Kami orangnya cukup mendengarkan koreksi ya, tapi nggak tahu diterapkan. Dengar aja namanya. Ya, tapi insya Allah kami coba introspeksi lah ya. Kalau emang kami salah dan teman-teman juga melihatnya itu salah, boleh nanti disampaikan kan, biar kami tuh bisa introspeksi kan. Jangan sampai kami salah, teman-teman diam, tiba-tiba kami udah sesat aja. Justru bisa jadi kesalahan buat teman-teman gara-gara membiarkan kejahatan, membiarkan kezaliman. Kena juga tuh. Oke, udah jam 10 malam teman-teman. Kalau pengen ini deh. Berarti Braka kan ini kan update tadi kan pertanyaannya tadi. Apa? Yang nambah. Berarti ada orang-orangnya di sini ya? Ada. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita kan nggak tahu yang mana. Nanya. Yang nulis ketahuan kayaknya Mbak Sri itu. Dari foto profilnya tuh gitu. Nggak tahu. Nah itu aja sih. Ya. Kita udah jam 10 malam nih. Sebenarnya kita tuh batasnya nggak sampai jam 10 ya. Tapi karena mungkin kita terlalu asik. Jadi mohon maaf ya teman-teman karena mungkin waktunya udah memakan waktu teman-teman ya. Jadi kami mohon maaf juga terkait dengan itu, terkait dengan kesalahan kami, terkait dengan kata-kata, perbuatan mungkin ya yang berlebihan gitu. Kami juga mohon maaf buat teman-teman. Oke. Semoga masih bisa diketemuin ya. Amin, di agenda ya, semoga juga teman-teman sini betah di Hack Indonesia. Apalagi dengan duo Kalda dan Praka ya enggak sih? Juicy. Incana yo. Oke. Semoga juga teman-teman tetap betah di Hack Indonesia ya. Semoga. Oke, mungkin kita coba tutup ya. Karena ini agak panas dari tadi ya. Iya, panas. Karena juga teman-teman mungkin pengen istirahat kan karena udah malam ya. Ditunggu rekodnya, soalnya yang pertama tadi lupa. Oh iya boleh. Tenang. Insyaallah, bismillah. Doain semoga lancar ya. Oke, mungkin kita ambil berkah ya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah. Kemudian mungkin karena terjadi kesalahan kata-kata terkait perbuatan apapun, kita coba istighfar sebanyak mungkin yang teman-teman mampu. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita tutup juga dengan pertemuan kita ini untuk mengambil berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka. Saya
Ajus ya. Saya Ajus sih Kalda. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you, sampai jumpa ya.